Bab 1971, Bulu Suci Bangau Putih. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, kutukan dosa adalah sakit kepala terbesar Xiaoyu sekarang. Sungguh menyedihkan memiliki berbagai keinginan yang tidak efektif. Tidak peduli bagaimana Anda mengubah penampilan Anda harus menyimpannya, sehingga Xiaoyu dapat dengan mudah diidentifikasi. Jika ada dewa, sisi etnis telah melambat, dan harus ada cara untuk merangsang pola cincin darah kutukan kejahatan untuk mengirimkan penglihatan apapun, maka dia akan terungkap dimanapun dia bersembunyi, dan dikepung. Oleh karena itu, mengangkat kutukan kejahatan adalah tugas pertama yang dihadapi Xiaoyu sekarang. Cara apa? Xiaoyu bersuka cita. Carol berkata, satu orang dalam sejarah suku Tumon pernah memiliki kutukan kejahatan, dan itu secara tidak sengaja diangkat kemudian. Setelah penelitian suku Tumon, ditemukan bahwa mengangkat kutukan dosa sebenarnya sangat sederhana. Itu dapat dihapus tanpa meninggalkan jejak apapun. Petik 2. Keluarga Bangau Putih. Dalam benak Xiaoyu, wanita sombong yang mendukung Bai He di wilayah klan Feng Mo muncul, diam-diam bertanya-tanya apakah itu akan menjadi keluarga wanita itu. Keluarga Bangau Putih dianggap sebagai kekuatan kelas 1 di dunia para dewa. Tidak ada raksasa, tetapi setengah raksasa dikatakan memiliki lebih dari 3 orang dan mencapai jumlah 5. 2 di antaranya berada dalam keadaan puncak setengah raksasa. Tempat misterius, niat untuk menerobos, dan bahkan beberapa orang menduga bahwa setengah raksasa dari keluarga Bai He telah menerobos menjadi raksasa, tetapi itu tidak dapat disembunyikan. Dalam keluarga seperti itu, kekuatannya bahkan masih ada di keluarga kerajaan, karena setiap anggota keluarga Bai He memiliki bangau putih mutan sebagai hewan peliharaan ajaib. Bangau putih mutan seperti itu dapat tumbuh hingga setengah raksasa, dan beberapa orang menduga bahwa kekuatan keluarga bangau putih jauh dari sederhana. Tidak ada yang pernah mendengar tentang bangau putih mutan yang menjadi setengah raksasa, tetapi hewan peliharaan monster dari setengah raksasa itu telah mengikuti mereka selama jutaan tahun, tetapi setelah mencapai tingkat Tongtian, mereka tidak pernah muncul lagi. Oleh karena itu, mirip dengan keluarga Bangau Putih, mereka telah disebut keluarga kuasi raksasa di dunia neraka, artinya, mereka cenderung memiliki raksasa. Apakah bulu suci Bai He adalah bulu bangau teratas dari keluarga Bai He? Xiaoyu bertanya. Carol menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Bulu suci Bangau Putih adalah bangau putih mutan yang mencapai tingkat surga dan mati secara tak terduga. Sebelum mati, semua kekuatan dikumpulkan bersama. Melalui kekuatan khusus keluarga Bangau Putih, 3 Bangau Putih Suci Yu, bulu suci Bangau Putih ini dikatakan memiliki efek luar biasa untuk mengangkat kutukan, menghilangkan racun, dan penyembuhan. Di tempat lain, jarang terlihat bahwa tugas penting keluarga Bangau Putih pada dasarnya adalah satu orang, tetapi kekuatan mereka juga berbeda. Petik 2. Keluarga Bangau Putih berasal dari dunia neraka. Tidak semudah itu mendapatkan apa yang mereka miliki. Xiaoyu mengerang, berpikir bahwa akan layak untuk menggunakan identitas Lei Jialei Tianze untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Bangau Putih. Keluarga Bai He sekarang memiliki jiwa yang trauma baru-baru ini. Dia sangat membutuhkan air roh sejati untuk memperbaiki jiwanya. Air roh sejati hanya dapat dimurnikan oleh keluarga dari dunia iblis neraka yang telah punah. He Jiuling melihat sekeliling dan tidak pernah menemukan bahwa aku hanya memiliki sedikit air sejati di tanganku. Cao Xie dapat menggunakannya untuk bertukar dengan He Jiuling. He Jiuling juga memiliki potensi besar dalam keluarga Bai He. Master Bai He Sheng Yu juga sangat berlevel tinggi. Aku ingin dapat mengangkat Xie Sao. Kutukan dosa, kata Carol. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Dengan Bai He Sheng Yu di tangan, Xiaoyu tidak akan pernah memiliki rasa takut lagi. Di kota yang kacau, dia akan bebas untuk datang dan pergi. Dia tidak akan takut dirancang dan akan menjadi pasif. Carol memberi Xiaoyu air roh sejati. Kamu memberiku air sejati, dan aku tidak bisa membiarkanmu kehilangannya dengan sia-sia. Xiaoyu berpikir sejenak dan mengeluarkan pedang sihir tingkat kaisar pertempuran tingkat tinggi. Pedang sihir ini akan diberikan kepadamu. Terima kasih banyak. Carol menatap. Statusnya di klan Tumon bahkan tidak dapat dikaitkan dengan senjata biasa setingkat kaisar perang. Sekarang dia hanya menggunakan pedang sihir semi-kaisar perang. Dia memiliki pedang sihir tingkat kaisar perang tingkat tinggi, dan kekuatan tempurnya akan lebih dari 2 kali lipat. Xiaoyu tertawa, jika dilakukan dengan baik di masa depan,
di kota yang kacau, aku masih membutuhkan banyak darimu. Aku bersedia mengais tanah untuk Xie Shaogan. Carol bersukacita. Menyingkirkan air roh asli, Xiao Yu mulai mempertimbangkan bagaimana mendekati He Jiuling, dan apakah akan menggunakan identitas Lei Tianze sebagai pertukaran. Dalam benaknya, Ruyan berkata, 3 harta karun Kaisar Suci, harta karun Dewa Perang Setan Perang, berita apa yang kamu miliki? Satu-satunya hal yang saat ini diketahui adalah bahwa piala bercahaya di 3 harta karun Kaisar mungkin akan dilelang dalam 2 bulan, dan waktu yang tepat belum ditentukan. Kata Carol, lelang. Ruyan tiba-tiba berkata. Xiao Yu juga bertanya-tanya mengapa dia bisa mendapatkan piala bercahaya untuk dilelang. Aku mendengar Carol menjelaskan, piala cahaya ditemukan oleh beberapa kekuatan yang dulunya berada di ibu kota kekacauan. Mereka tidak dapat mendistribusikannya sendiri, dan berita itu terungkap. Kita tahu bahwa meskipun kekuatan mereka tidak lemah, namun, kita berdua mewakili kekuatan satu dunia. Secara alami, mereka tidak berani mempertahankan piala cahaya, bahkan menyerahkan beberapa situs atas inisiatif mereka sendiri, dan bahkan kekuatan berkumpul bersama, mereka hanya menempati jalan rumah lelang dan mempublikasikannya tanpa mengganggu apapun. Perselisihan, dan setelah kami pergi, mereka akan mendefinisikan ulang situs tersebut. Itulah masalahnya. Xiao Yu bergumam, sepertinya kekuatan lama di ibu kota yang kacau itu sadar diri, dan mampu mengeluarkan piala bercahaya secara aktif tidak hanya dapat menyelamatkan bencana, tetapi juga menghasilkan banyak uang, ya, sangat cerdik. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan, selain piala bercahaya, apa saja 2 hal itu? Carol menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada informasi untuk saat ini, tetapi sebelum aku datang, iblis pernah memberitahuku bahwa ketiga kaisar itu saling terkait. Begitu mereka lahir, 2 lainnya pasti akan muncul, dan karena aku menunggu, kota yang kacau itu selalu hanya diizinkan masuk dan keluar, jadi dapat dipastikan bahwa giok Dewa Roh dan batu ajaib masih ada di sini, dan kemudian ada Zhuo Tianfan yang tidak datang. Semua pihak mencari perang harta karun Dewa Perang Iblis telah mengangguk sekarang, dan kupikir jika itu tidak terlalu lama, itu mungkin akan ditemukan. Petik 2. Xiao Yu tidak berkomentar tentang ini. Relik Dewa Perang Iblis Perang, yang masih membutuhkan keberuntungan, tidak dapat diperoleh dengan kekuatan yang kuat. Setelah berkomunikasi dengan Carol selama lebih dari 2 jam, Xiao Yu dan Ruyan diam-diam meninggalkan kediaman klan iblis. Kuncinya adalah bahwa klan Godforge tidak tahu kapan itu mungkin pola cincin darah yang merangsang kutukan dosa. Itu mungkin membuat suku Tumon jatuh ke dalam keadaan pasif. Kekhawatiran ini juga membuat Xiao Yu tidak pergi ke rumah Lei. Jika dia bernegosiasi dengan He Jiuling sebagai Lei Tianze, itu akan memungkinkannya untuk mengungkapkan identitasnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tinggal di sebuah penginapan. Itu dibuat oleh Ruyan melalui berbagai riasan ajaib. Xiao Yu memasuki ruangan dengan tembikar. Setelah keduanya berdiskusi, mereka masih merasa bahwa kutukan dosa terangkat lebih cepat, dan semakin aman mereka, jadi Ruyan berubah menjadi orang asing hari itu dan pergi untuk berbicara dengan He Jiuling dari keluarga Bai He. Xiao Yu sedang menonton secara diam-diam. He Jiuling, yang jiwanya trauma, sangat membutuhkan air roh sejati. Seiring dengan waktu yang semakin lama, jiwanya semakin melemah. Jika dia terus maju, cepat atau lambat dia akan berada dalam bahaya. Sekarang, 10 hari kemudian, mereka bertukar barang di Gunung Ningyue. Setelah keputusan dibuat, Xiao Yu dan Ruyan kembali ke kediaman mereka dan langsung tenggelam ke dalam tanah sejauh lebih dari 1000 meter. Di sini, bahkan jika mereka ditemukan mengandalkan pola cincin darah, mereka tidak pernah memikirkan ancaman apapun padanya. Membuka ruang yang lebih besar untuk melepaskan istana batu kerikil. Xiao Yu dan Ruyan masing-masing membawa satu hantu terbaik untuk masuk dan mulai berkultivasi. Pertarungan hari ini, meskipun hasilnya sangat memuaskan, bahkan yang bagus pun membuat Xiao Yu sedikit bangga, tetapi dalam situasi nyata, dalam hal kekuatan bertarung pribadi, dia masih jauh tertinggal, tidak lebih dari mengandalkan perbedaan ketiga musuh. Ada peluang untuk keluhan. Memiliki peluang tidak berarti akan ada hal-hal baik seperti itu di lain waktu. Sepandai Claytouch, Verman Rilos, Colorful Phoenix, dia pasti akan memilih penyebaran skala besar. Itu harus berskala kecil, bahkan 2 atau 3 master dalam keadaan umur panjang. Pada saat itu, dia tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, untuk mengambil inisiatif di ibu kota yang kacau,
kekuatan pribadi masih menjadi kuncinya. Xiao Yu tidak ingin membuang sedikit waktu, dan siap berlatih dengan segenap kekuatannya untuk memperjuangkan kekuatannya sendiri sesegera mungkin. Selama itu cukup, dengan banyak cara, tidak ada rasa takut terhadap kekuatan apapun. Istana Kristal Roh dapat dibawa-bawa adalah jaminan latihan terbesar Xiao Yu. Keajaiban istana ini juga menunjukkan bahwa penggunaan mantra kutukan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dia telah menyerap banyak energi sihir neraka, dan begitu dia memasukinya, dia merasakan gelombang energi sihir neraka yang kuat. Menambahkan 2 spar yang luar biasa lagi, konsentrasi aura neraka dan kemurnian akan meningkat lagi. Xiao Yu dan Ruyan mulai berkultivasi. Mereka menunggu hari pertukaran dengan He Jiuling. Setelah berlatih, memutuskan hubungan dengan dunia luar, pikiran menjadi sunyi, bahkan di istana batu linjing, sulit untuk merasakan napas mereka. Keduanya bernapas sangat lambat, napas berlangsung selama 5 atau 6 menit, denyut nadinya panjang, dan jumlah energi sihir neraka yang diserap juga sangat tinggi, banyak. Oh, 6 hari kemudian, ada peningkatan tiba-tiba dalam sihir neraka di istana hantu, dan ada beberapa retakan di batu hantu di semua istana hantu. Telur binatang Crazy Thunder melayang keluar dari cincin luar angkasa Xiao Yu lagi. Itu melayang di udara, permukaan kulit telur memancarkan cahaya redup, dan sosok di dalamnya tidak diragukan lagi terlihat. Anda dapat melihat dengan jelas bagaimana binatang guntur gila itu meringkuk di dalam, tetapi dengan 2 mata yang menatap berkeliling, bahkan bulu tubuhnya tampak disisir. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda ingin melakukan ini? Binatang guntur gila itu ragu-ragu. Ia melayang di sekitar Xiao Yu, tetapi tidak dapat membuat keputusan, terutama ketika ia melihat Xiao Yu berlatih, ia ragu-ragu. Xiao Yu yang pekerja keras, tenggelam dalam hatinya, memang memutus hubungan dengan dunia luar, tetapi binatang guntur gila itu mengelilinginya untuk waktu yang lama. Jika ia belum merasakannya, orang itu harus membunuhnya jika ia menemukannya di sini. Ia segera terbangun dari retretnya, Tuan. Suara binatang buas Kuang Lei dengan sedikit harapan, tetapi juga sedikit gugup dan khawatir, emosi itu tidak pernah terlihat oleh Xiao Yu. Bagi Xiao Yu, hubungan Xiao Yu dan dia masih sangat dalam. Mereka telah bekerja bersama terlalu lama. Mereka telah bekerja bersama dan mengalami hidup dan mati. Sekarang kecepatan pertumbuhan Xiao Yu yang ganas adalah lengan kiri masa depan Xiao Yu. Selama ia lahir, ia adalah alam raksasa, duduk di kota suci. Bagi Xiao Yu, efeknya sangat besar. Ada apa? Katakan, jangan bodoh. Kata Xiao Yu. Binatang buas gila guntur berkata, aku punya cara untuk lahir lebih awal. Xiao Yu yang tenang tiba-tiba berdiri, apa yang harus dilakukan dapat lahir lebih awal. Manfaat dari dapat membiarkan kelahiran gila guntur lahir 1 hari lebih awal sudah terbukti dengan sendirinya, belum lagi bahwa itu mungkin tidak dihitung dalam hitungan hari, tetapi dalam hitungan bulan, atau bahkan tahun. Ini, binatang buas itu sedikit malu. Katakan, Xiao Yu mengerutkan kening. Kapan kamu menjadi ibu mertua seperti itu? Binatang petir gila berkata, itu harus mengorbankan istana Palankes. Dengan mengorbankan istana Bupati, Xiao Yu melihat istana Sparlingling di depannya, yang dapat dikatakan sebagai kunci untuk mempertahankan kenaikan kecepatan tinggi ketika dia datang ke neraka dan membawanya bersamanya. Setelah hilang, kecepatan latihan Xiao Yu mungkin turun drastis. Bagi Xiao Yu yang ingin meningkat dengan cepat, itu tentu saja merupakan pilihan yang sangat sulit. Oleh karena itu, binatang petir gila sangat sulit. Sangat jelas tentang karakter Xiao Yu. Jika kamu lahir lebih awal dengan istana Lingjing, berapa lama kamu bisa lebih maju? Xiao Yu tidak menjawab pertanyaan itu. Tanpa bantuan istana Lingjingshi, tidak ada petualangan langka. Butuh setidaknya 10 tahun untuk lahir, dan butuh lebih dari 100 tahun di malam hari. Jika Anda menggunakan istana Lingjingshi, bahkan jika tidak ada situasi yang baik selama periode tersebut, Anda akan lahir dalam waktu 2 tahun. Tidak masalah sama sekali, kata binatang petir gila. Xiao Yu melambaikan telapak tangannya, gunakan. Dibandingkan dengan 2 atau 10 tahun atau bahkan 100 tahun, mereka tidak berada pada level yang sama. Begitu binatang petir gila lahir, efeknya begitu hebat sehingga tidak mungkin dibayangkan. Jangan katakan istana kristal spiritual, bahkan jika itu 10, Xiao Yu akan setuju tanpa ragu-ragu.
Jangan lupa bahwa binatang petir gila memiliki kemampuan bakat untuk memacu kecepatan latihan Xiaoyu. Bahkan jika dia kehilangan istana Ling Jingxi, itu hanya akan melambat sementara. Tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa pulih lagi, belum lagi tangannya. Spar terbaik juga dapat menjaga kecepatan angkat tidak terlalu lambat, setidaknya berkali-kali lebih cepat daripada yang lain masih dapat dijamin. Terima kasih Tuan, kata binatang petir gila. Xiaoyu berkata, seberapa yakin kamu bisa mempercepat kelahiranmu? Sekitar 90%, awalnya aku berpikir bahwa mendapatkan darah dan roh iblis hanya akan membuatku mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasiku. Aku tidak menyangka bahwa itu akan mempercepat kecepatan kelahiranku, dan jika aku menyerap cukup banyak saripati psalmite, aku bahkan mungkin akan lahir. Pada saat itu, ada terobosan dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Kata binatang petir gila, kalau begitu, bertindaklah, kata Xiaoyu. Dia ingin membangunkan Ruyan dan meninggalkan istana. Crazy Thunder Beast berkata, para master tinggal di sini. Mazmur-mazmur di istana mazmur ini semuanya tingkat tinggi, dan mereka telah menyerap sihir neraka selama ratusan ribu tahun, jadi meskipun mereka tidak sebagus mazmur-mazmur terbaik, mereka lebih baik daripada pantom tingkat tinggi biasa bahkan lebih maju. Jika tuan rumah mengeluarkan 100.000 pantom tingkat tinggi, saya pikir masih ada peluang untuk menjaga istana batu pantom agar tidak hancur, dan saya juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membantu tuan rumah meningkatkan sedikit kekuatan. Ratusan ribu pantom tingkat tinggi. Haha, saya punya benda ini. Xiaoyu melambaikan tangan besar, dan sejuta pantom tingkat tinggi segera muncul di depannya. Sejuta, Thunderbolt berkata dengan takjub. Xiaoyu tertawa, cukup. Crazy Thunder Beast berkata, cukup sudah, saya hanya butuh 100.000, tidak lebih tidak berguna. Kuncinya adalah mereka yang melampaui pantom tingkat tinggi, dan pantom yang lebih rendah dari pantom terbaik. Mendengar ini, Xiaoyu hanya meninggalkan 100.000 psep bermutu tinggi. Dengan cukup banyak mazmur, Thunderbolt dapat bergerak. Duduk di sisi Ruyan, Xiaoyu memejamkan mata dan berhenti mengamati situasi di luar. Mengenai bagaimana binatang guntur gila itu berperilaku, dia tidak tertegun. Raungan. Dengan raungan binatang buas yang rendah, binatang guntur itu bersemangat. Mampu lahir lebih awal lebih menggoda daripada meningkatkan kekuatanmu. Itu meraung beberapa kali berturut-turut, dan kemudian berhenti. Cahaya menyala, dan permukaan kulit telur juga memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, jatuh pada 100.000 batu hantu bermutu tinggi yang terkumpul. Banyak batu hantu tingkat tinggi dikendalikan oleh kekuatan dan terbang ke segala arah, bertatahkan di dinding, puncak istana, bunga hantu, dan sebagainya. Batu-batu hantu tingkat tinggi ini dapat ditemukan hampir di mana-mana. Saat mereka bertatahkan, istana-istana mazmur tempat retakan muncul ditutup lagi. Raungan, entah bagaimana binatang guntur gila itu berteriak, cangkang telur itu tiba-tiba membengkak hampir 10 kali lipat, dan melayang di udara. Binatang guntur gila itu juga membesar 3 atau 4 kali lipat, tetapi bagian dalamnya tampak sangat kecil. Dapat bergerak bebas. Tubuhnya yang kaku bergerak beberapa saat, lalu bergerak perlahan dan segera memperoleh kembali kebebasannya. Kemudian tubuh binatang guntur gila itu memancarkan berbagai simbol aneh, yang berasal dari telur binatang guntur gila itu, dan tenggelam di setiap sudut istana Spar. Untuk sementara waktu, permukaan batu hantu di istana batu hantu itu, cahaya listrik kemasan bersinar, api hitam beterbangan, angin sihir biru menderu, dan kekuatan tanah kuning itu kabur. Ini adalah beberapa tempat yang dilewati Xiaoyu. Roh sihir berdarah yang diserap secara alami oleh istana batu Lingjing bercampur dengan samar, karena binatang guntur gila itu. Binatang guntur gila menjadi serius, ia melihat sekeliling, dan pertama-tama mengeluarkan kematian yang rendah. Dua kelompok roh berdarah mengembun, berkumpul di atas Xiaoyu dan Ruyan, dan terus-menerus membaptis diri mereka sendiri, menjadi semakin dan semakin murni, semakin kaya. Rong, binatang guntur gila berteriak, sikat, sikat, dua roh berdarah yang tak tertandingi menyerbu ke tubuh Xiaoyu dan Ruyan sekaligus. Kedua tubuh itu menggigil pada saat yang sama. Gelombang energi sihir neraka menyebabkan dantian mereka membengkak, seolah-olah mereka tidak dapat menahannya setiap saat karena terlalu banyak energi sihir neraka, dantian meledak. Dengan sihir neraka yang begitu kuat, mereka secara alami ingin berlatih dengan gila-gilaan.
Xiao Yu tahu bahwa inilah cara binatang guntur gila meningkatkan kekuatan mereka. Baginya, itu mungkin tidak mengherankan, tetapi Ruyan, yang hanya berada di puncak Xuanzun, pasti akan mengalami kenaikan yang mengerikan. Keduanya berkomitmen penuh untuk peningkatan. Kekuatan mereka terus meningkat. Menyaksikan keduanya memasuki keadaan normal, binatang guntur gila itu melihat ke istana Ling Jingxi, tiba-tiba mengeluarkan lolongan, dan tiba-tiba meledak dari lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya, melesat keluar, tenggelam di berbagai tempat di istana Ling Jingxi, seperti jaring laba-laba. Kakak, ada retakan di semua hantu di istana Falus. Semua kekuatan dituangkan ke dalam telur binatang guntur gila, dan energi sihir berdarah yang tak terhitung jumlahnya meledak ke dalam otak, tetapi roh-roh berdarah ini tidak diserap oleh binatang guntur gila, tetapi diserap oleh kulit telur, membuat kulit telur ketangguhannya bahkan lebih kuat, dan bahkan mengandung kekuatan yang tak tertandingi. 2 hari penuh, penyerapan telur binatang guntur gila telah berakhir. Kulit telur yang besar juga dengan cepat menyusut kembali ke normal, dan binatang guntur gila itu juga menunjukkan kelelahan, tetapi semangatnya jelas sangat tinggi. Dia melirik Xiao Yu dan berkata, 2 tahun, hingga 2 tahun, aku akan lahir. Setelah berbicara, telur binatang guntur gila tidak memasuki cincin luar angkasa Xiao Yu. Adapun Xiao Yu dan Ruyan, mereka masih berlatih. Pemurnian sihir dewa yang kaya itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bahkan jika itu sangat murni, mereka berdua memiliki tingkat kekuatan tempur yang terlalu tinggi, mencapai 15 kali kekuatan bertarung, yang satu rendah dalam ranah dan kecepatan tidak mungkin menjadi terlalu menakjubkan. Setelah 1 hari lagi, Xiao Yu terbangun. Begitu dia bangun, dia menerima ingatan singkat yang ditinggalkannya, mengetahui bahwa binatang guntur telah berhasil, dan dia dapat dilahirkan dalam waktu singkat. Ini tentu saja merupakan hasil yang paling diharapkan Xiao Yu untuk didengar. Merasakan kekuatan tempur yang melonjak dalam tubuh, seperti sungai yang panjang, mengalir di seluruh tubuh, dan bahkan dapat membentuk suara aliran sungai yang panjang dan bergolak, dapat dilihat bahwa kekuatan Xiao Yu juga telah meningkat pesat. Tidak perlu melihatnya dengan batu giok jiwa, Xiao Yu tahu bahwa jiwanya telah menjadi putih. Ini bukan titik jiwa putih biasa, tetapi titik di mana seseorang telah melangkah ke tengah alam umur panjang. Menurut penilaian Xiao Yu, hanya butuh 1 atau 2 bulan kultivasi, atau bahkan lebih sedikit waktu, dia bisa melangkah ke kekuatan alam tengah di alam umur panjang. Saat itu, dia benar-benar bisa mendapat tempat di tengah kekacauan. Besok, kamu akan menukar Bai He Seng Yu dengan He Jiuling untuk menghilangkan kutukan dosa, dan kamu akan bisa bekerja keras dengan tenang dan berusaha keras untuk masuk ke tengah alam umur panjang dan kemudian keluar. Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Dia berdiri, menggerakkan tubuhnya, dan merasakan kekuatan-kekuatan itu, dan dia sangat senang. Setelah 2 kegiatan, mata Xiao Yu jatuh ke wajah istana Batu Lingjing, dan dia menemukan bahwa semua batu lingjing di istana Batu Lingjing telah muncul banyak retakan, dan tidak ada jejak sihir berdarah di dalamnya. Istana Spar benar-benar hancur. Dalam hal ini, Xiao Yu juga menghela nafas. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak manfaat, dia harus membayar harga tertentu. Bagaimanapun, dia harus menghadapinya. Manfaat relatif tidak perlu disebutkan. Xiao Yu mempertimbangkan cara menemukan cara lain untuk meningkatkan latihannya dengan cepat. Selain emosinya, Yuyan terperangkap di sudut matanya, dan api jahat meledak di dalam hatinya. Pada saat ini, Ruyan masih berlatih, tetapi karena dia terlalu cepat untuk meningkat, dia masih tidak tahan, jadi konsumsinya juga sangat besar, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan lekukan yang halus dan timbul itu digariskan dengan sempurna. Selain itu, pakaiannya sedikit transparan, dan Anda bahkan dapat melihat jejak pakaian dalamnya, dan Anda dapat melihat payudaranya yang penuh. Dengan napasnya yang terus naik turun, seolah-olah untuk merayu Xiao Yu, terus berkembang melihat keindahan yang mendebarkan itu, Xiao Yu mabuk. Dia menatap Ruyan dengan obsesif. Kekuatan Ruyan dengan kecepatan penuh sangat menakjubkan. Mintalah Xiao Yu untuk dapat menyeberang dari dasar alam umur panjang ke tengah alam umur panjang. Secara alami, Ruyan yang memiliki kekuatan yang sama perlu melakukan promosi abnormal dari puncak posisi Xuanzun. Sekarang, momentumnya telah mencapai kekuatan jiwa emas di alam puncak Xuanzun, dan dia masih meningkat dengan cepat. Sihir dewa di Dantian berubah dengan cepat. Dengan sendirinya, kekuatan tempurnya hanya 6 kali kekuatan semangat juang,
dan energi sihir dewa yang diserap akan lebih banyak diubah menjadi kekuatan tempur. Tidak seperti Xiao Yu, dibutuhkan 2 kali lipat untuk diubah menjadi kekuatan tempur. Cuk, Ruyan seperti pegas yang telah dikompresi hingga ekstrim. Begitu gaya tekan dilepaskan, ia memantul kembali dengan kecepatan abnormal, dan kekuatan yang dihasilkan sangat menakjubkan. Kekuatan tempurnya meningkat dengan cepat. Tidak butuh waktu lama bagi jiwa Ruyan untuk berubah menjadi putih, dan itu tidak berhenti, masih dalam keadaan naik, dan tampaknya bergegas ke alam umur panjang dalam satu gerakan. Xiao Yu telah terbangun dari keindahan itu. Bagaimanapun, bakatnya sebanding dengan yang lain, dan tekadnya yang kuat tidak salah. Melalui batu giok jiwa, Xiao Yu menyaksikan jiwa Ruyan berubah dari emas menjadi putih, dan sekarang dia mulai berubah dari putih menjadi hitam. Prosesnya melalui batu giok jiwa, ditambah mata Xiao Yu, dapat melihat dengan sangat jelas. Bahkan sedikit perubahan tidak dapat luput dari perhatiannya. Hanya perubahan itulah yang tidak dapat ditemukan oleh Xiao Yu. Tampaknya semuanya alami, seolah-olah orang minum air dan bernapas dengan alasan yang sama, tidak ada yang esoteris. Tetapi Fang Junyu dapat meninggalkan batu giok jiwa, tunjukkan ini, itu pasti tidak ditargetkan, kecuali Lin Luoya berbohong kepadanya, tetapi Lin Luoya tidak punya alasan untuk berbohong untuk mendapatkan kepercayaannya. Belum lagi batu giok jiwa telah diambil. Apa gunanya berbohong? Xiao Yu menatap Sol Jade dengan mata terpejam. Setelah gelap, jiwa putih berasap yang ditampilkan di permukaan Sol Jade akhirnya mulai berubah, secara bertahap berubah menjadi sentuhan hitam. Ini juga berarti bahwa Ruyan telah memasuki alam umur panjang. Masuk akal bahwa untuk memasuki alam umur panjang, yang pertama adalah kecocokan sempurna antara jiwa dan tubuh, yang merupakan proses yang sangat rumit dan membosankan. Xiao Yu pernah menyelesaikan level ini dulu sekali karena jiwa Tianwei, tetapi itu seperti asap tanpa usaha apapun. Pola sumber naga suci yang berkedip-kedip di antara kedua alisnya tampaknya memiliki gelombang kekuatan yang aneh dan itu dipulihkan. Keadaan normal, kemudian Xiao Yu melihat bahwa jiwa Ruyan sangat cocok dengan tubuh fisik, mencapai titik di mana tubuh spiritual dan daging menjadi satu. Sumber naga suci. Melihat bahwa pola sumber naga suci berangsur-angsur menghilang, Xiao Yu samar-samar merasakan bahwa kekuatan sumber naga suci akan mengalami perubahan besar saat Ruyan memasuki alam umur panjang. Sejak itu, kecepatan mengangkatnya secara bertahap melambat. Setelah 2 jam berikutnya, Ruyan, yang mengkonsolidasikan alamnya, berhenti. Berlatih. Saat dia membuka matanya, dia melihat tatapan Xiao Yu. Lihat apa yang sedang kulakukan. Ruyan tidak merasa luar biasa ketika dia bersemangat tentang peningkatan kekuatan. Dia, yang memiliki sumber naga suci, telah lama tidak meragukannya tentang menjadi raksasa. Itu hanya masalah waktu. Jika begitu banyak roh jahat yang disponsori oleh binatang petir gila tidak dapat dihancurkan, itu akan aneh. Xiao Yu mengulurkan tangan dan memegang tangan Ruyan yang lembut dan halus perlahan untuk menariknya dari tanah. Menatap wajah yang menyentuh itu, wajah Ruyan jatuh ke bawah, dan bulu matanya yang hitam panjang berada di bawah roh samar di bawah lingkaran cahaya unik di dalam istana. Sayap kupu-kupu bergetar seperti kupu-kupu. Dia samar-samar menebak apa yang ingin dilakukan Xiao Yu, dan jantungnya berdetak sebentar, beberapa bersemangat, beberapa gugup, dan beberapa bingung, bahkan jika dia memiliki keinginan spiritual. Biansu, yang disebut metode pesona, masih membuatnya sulit untuk benar-benar tenang. Memeluk tubuh lembut Ruyan dengan lengannya di lengannya, merasakan asteris yang berapi-api, detak jantung yang cepat, dan napas yang sedikit berat, Xiao Yu melihatnya dengan samar dan bergumam, pemandangan yang indah. Dia memeluk tubuh lembut Ruyan dengan erat, dan menundukkan kepalanya dan mencium lehernya yang sedikit berkilau. Napas Ruyan menjadi lebih tebal, tetapi dia tidak membantah perjuangan itu. Dia mengangkat tangannya dan dengan aktif menangkap leher Xiao Yu. Dengan lembut mengusap rambutnya yang berantakan, seluruh istana batu kerikil tampak sangat sunyi. Ingat apa yang aku katakan. Xiao Yu berkata dengan lembut. Wajah Ruyan Qiao menunjukkan pesona yang menyentuh, dan ada sentuhan pesona di matanya, yang merayu daya tarik pria itu, aku ingin menggulingkanmu. Petik 2. Bu. Xiao Yu menelan ludah kering, dengan lembut menggendong tubuh lembut Ruyan, memegang erat tubuh lembutnya, dan menundukkan kepalanya untuk mencium dengan penuh semangat. Ruyan memejamkan matanya, dan melingkarkan tangannya di sekitar Xiao Yu. Zhang membuka seperti kelopak, Xiang Chun menjulurkan lidahnya yang lembut dan harum, dan dengan aktif menjerat lidah Xiao Yu.
Keduanya menjadi bersemangat. Api membakar tubuh mereka, merangsang keduanya menjadi lebih berdarah. Tanpa sadar, tangan si Aoyu telah menembus ke dalam saku rok Ruyan. Telapak tangan sihir tampaknya menyentuh tubuh Ruyan yang halus dan lembut. Dengan sedikit kekuatan, dia menusuk, dan saku rok Ruyan robek. Lekuk lembut itu terekspos, dan gerakan ini lebih menggerahkan. Ruyan secara aktif mencium, dan menggosok dada si Aoyu dengan puncak kembar yang tinggi dan penuh. Si Aoyu yang terstimulasi membalik di bawah telapak tangannya. Dalam sekejap mata, Ruyan telanjang di depan mata si Aoyu. Lekuk yang sempurna tidak mengandung jejak ketidaksempurnaan. Tampaknya itu adalah mahakarya langit yang paling sempurna. Setiap kulit membiarkan si Aoyu meletakkannya, dengan lembut membelai kulit yang halus dan lembut, dan perlahan-lahan mencapai telapak tangan Ruyan. Di antara kedua kakinya, berkedut dengan lembut. Dua pria dan wanita yang penuh gairah akhirnya jatuh ke tanah. Mereka juga tidak peduli dengan istana Pekmatit yang memiliki tempat tidur Pekmatit. Di sini, jatuh bersama-sama. Jangan, apa yang terjadi? Aku ingin mendorongmu ke bawah. Suara Jiao membuat pria itu bersemangat, dan lengkungan halus berubah. Sebuah lagu musim semi yang bertahan lama terdengar. Ketika dorongan primitif yang gila itu berakhir, di bawah dampak kekuatan fanatik mereka, Istana Palankes, yang telah melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya runtuh. Aku sekarat, sangat sulit untuk melihat bahwa kamu telah merobohkan Istana Lingjing. Ruyan berbaring di pelukan si Aoyu, dan mengulurkan jari-jarinya yang giok untuk menyodok dahi si Aoyu. Si Aoyu dan Ruyan masih mempertahankan hubungan dekat, dan dia menggerakkannya dengan keras. Aku tahu itu mengerikan, aku akan tidak jujur di masa depan, dan berhati-hatilah dengan aturan keluarga. Apakah metode ini menggunakannya untuk memberi orang 1000 cambuk? Mereka tidak takut, mereka menyukainya dengan erat. Ruyan mengerang saat dia dipukul, dan sepasang kepenuhan di dada juga bergetar beberapa kali, sangat menawan. Jalan, Sing Aoyu, yang merangsang dalam gaya, sangat marah sehingga dia bersandar untuk bekerja lagi. Gerakan primitif, dari awal hingga akhir, dan kemudian lagi dan lagi, setelah waktu pertukaran dengan He Jiuling tiba, itu benar-benar berakhir. Keduanya keluar dari tanah seperti lem. Istana Batu Lingjing benar-benar hancur dan tidak berdampak banyak pada mereka. Bagaimanapun, keduanya memiliki sejumlah besar batu lingjing bermutu tinggi, ditambah batu lingjing kualitas tertinggi, kecepatan latihan tidak akan turun terlalu banyak. Ruyan asli cantik dan menakjubkan. Setelah nutrisi si Aoyu, itu bahkan lebih menawan dan cantik. Ketika orang melihatnya, mereka akan bersemangat tinggi dan sulit untuk melepaskan diri. Si Aoyu, yang sangat menyukai Ruyan, menyadari bahwa misteri hasrat spiritual Ruyan dalam hal ini juga merupakan kerinduan, yaitu ketangguhan mentalnya, jika tidak, akan sulit untuk melepaskan diri, dan dia akan tunduk pada Ruyan seumur hidup. Di balik rok delima, Ruyan, yang memancarkan pesona yang luar biasa, sangat diminta oleh si Aoyu untuk menggunakan berbagai hasrat magis untuk mengubahnya menjadi penampilan yang biasa, agar tidak terlalu cantik dan menyebabkan terlalu banyak masalah, yang juga menyebabkan Yan tertawa lebih dari sekadar tertawa. Sentuh, menamparkan pinggul Ruyan Fenglong, si Aoyu berkata, sudah waktunya untuk berbisnis. Tertawa, apa masalahnya jika mereka tidak melakukan sesuatu yang serius, mereka tidak akan takut untuk melayanimu. Kata Ruyan penuh. Pandangan itu memicu api jahat si Aoyu untuk membengkak lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku punya waktu untuk membuatmu tinggal di tempat tidur selama 3 hari. Mereka tertawa dan pergi ke Mingyue. Pola cincin darah kutukan dosa terlalu istimewa. Si Aoyu tidak memasuki tanah beberapa kilometer jauhnya dari Gunung Mingyue, mengamati melalui matanya. Adapun Ruyan, ia berubah menjadi pria parubaya biasa melalui keinginan spiritual, menjaga jarak tertentu dari si Aoyu, dan terbang menuju Gunung Mingyue. Gunung Mingyue terletak di sudut barat daya ibu kota yang kacau. Kota yang kacau tidak sesederhana kota di permukaan, tetapi terlalu besar dan sebanding dengan ukuran 2 atau 3 kerajaan kecil di dunia manusia. Oleh karena itu, ada banyak daerah tak berawak di kota yang kacau, dan ada beberapa bergelombang pegunungan kecil, yang disebut pegunungan kecil, juga ratusan mil lebarnya, dan sangat mungkin untuk memperlakukan ibu kota yang kacau sebagai negara besar. Gunung Mingyue adalah salah satu tempat indah di kota yang kacau, tetapi itu bukan tempat bagi orang biasa untuk pergi. Tidak ada rute berjalan kaki untuk mendaki gunung.
Hanya terbang yang dapat mencapai puncak Gunung Mingyue. Di puncak gunung, ada paviliun Mingyue, yang dulunya dikuasai oleh salah satu kekuatan lama ibu kota kekacauan. Setelah semua kekuatan memasukinya, kekuatan mereka menyusut. Hanya ada beberapa pelayan cantik yang tersisa di sini, dan kemudian ada makanan dan minuman. Setelah Ruyan tiba, dia memasuki ruang pribadi terpisah di paviliun Mingyue, berdiri di jendela, dan melihat pemandangan di luar. He Jiuling belum tiba, dan Xiao Yu diam-diam melakukan pekerjaan tanah untuk datang ke ruang pribadi. Pikirannya akan berada dalam jarak 50.000 meter. Segala sesuatu di dalamnya terlihat. Apa yang kamu temukan? Ruyan bertanya. Xiao Yu tertawa, tidak ada apa-apa, yaitu, Mu Shifeng di perairan dalam memimpin lebih dari 20 orang untuk bekerja di suatu tempat sekitar 1000 meter jauhnya dari Gunung Mingyue. Mereka menggunakan mantra perisai. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi dia sangat memperhatikan Gunung Mingyue dan tidak memiliki tujuan. Keduanya saling menempel seperti lem, bertukar pandangan tentang menara Mingyue, dan semua yang dilihat Xiao Yu melalui hatinya. Waktu berlalu dengan cepat, dan tidak lama kemudian, sesosok muncul di hati Xiao Yu. He Jiuling ada di sini. Ruyan berkata tanpa berpikir. Xiao Yu, yang memegang Ruyan, tertegun, dan berkata, bagaimana kamu tahu dia ada di sini? He Jiuling setidaknya berjarak 20.000 meter dari Gunung Mingyue. Bahkan jika Ruyan Xiwei melangkah ke alam umur panjang, dia tidak dapat melihat jarak sejauh itu. Anda harus tahu bahwa tidak ada cara khusus seperti komunikasi pikiran mata dan hati telinga, yang dapat dilihat hanya melalui alam tersebut. Kecuali jika itu adalah alam tingkat surga, mustahil untuk mencapai jarak 20.000 meter, apalagi Ruyan. Tidak ada yang pernah berkultivasi, dan alam tersebut tidak terlalu tinggi. Secara logika tidak terlihat. Saya tidak tahu. Alis Ruyan Xiu berkerut, dan dia berkata dengan ragu, tepat di depan mataku, gambar He Jiuling yang terbang tiba-tiba muncul. Apa yang terjadi? Apakah kamu bisa melihat dunia luar melalui mataku? Xiao Yu berkata dengan heran. Seperti flu, aku tidak tahu. Setelah memikirkannya, Xiao Yu berkata, coba lagi. Jadi mereka menjaga postur mereka tidak berubah, dan Xiao Yu mulai mengunci matanya ke tempat sekitar 30.000 meter di depannya, di mana Warcraft yang lucu sedang tidur. Ada kilatan cahaya di mata Ruyan, berkata, sepertinya itu Cerpelai yang sedang tidur. Haha, aku tidak bisa memikirkannya. Setelah kita digabungkan, hubungan spiritual yang dibawa oleh Xuan Ling semakin dekat. Itu benar-benar dapat membuatmu memanfaatkan mataku. Sayangnya, itu benar-benar menakjubkan. Xiao Yu tertawa. Ada begitu banyak misteri yang misterius. Ruyan juga merasa sedikit terkejut. Xiao Yu meremas pantat Ruyan dan berkata, setelah kita selesai memproses hal-hal ini, mari kita urus dan pelajari. Wajah Ruyan Qiao menjadi menawan. Nah, itu dia. Xiao Yu mengangkat pinggulnya dengan perut bagian bawah, tersenyum, dan menghilang ke kamar pribadi. Perasaan musim semi yang berkibar berasap dan halus, dan napasnya sedikit pendek. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya dengan cepat. Penggunaan keinginan spiritual diubah menjadi penampilan bertemu dengan Jiuling. Tidak butuh waktu lama sebelum ketukan itu datang. Tersembunyi di tanah, Xiao Yu selalu memperhatikan He Jiuling, yang tampak seperti berusia 36 atau 7 tahun. Dia terlihat sangat romantis. Dia mengenakan kemeja putih dengan sulaman burung bangau putih di kerah dan dada, memegang kipas lipat di tangannya yang melukis burung bangau putih. Kipas itu tidak artistik. Efek sebenarnya adalah bahwa salah satu burung bangau putih yang dilukis di permukaan kipas adalah burung bangau putih mutan yang sebenarnya, yang merupakan hewan peliharaan ajaib burung bangau berusia 9 tahun. Meskipun burung bangau putih lainnya dilukis, beberapa keluarga burung bangau putih mati. Roh asli burung bangau putih mutan, setelah pertempuran sengit, lepaskan hewan peliharaan ajaib burung bangau putih mutan, dan kemudian gabungkan jejak roh sejati itu ke dalam burung bangau putih mutan, itu akan membuat kekuatan tempur burung bangau putih mutan melambung tinggi. He Jiuling, kekuatan jiwa emas berikutnya di alam umur panjang, tentu saja, ini karena jiwanya trauma dan mulai memengaruhi kekuatannya. Jika jiwa dipulihkan, dia akan memulihkan alam asli, yaitu jiwa hitam di alam umur panjang. Anggota luar biasa dari keluarga Baihe di era Mesozoikum adalah fokus pelatihan, jadi bulu suci Baihe di tangannya cukup tinggi. Kelihatannya tidak nyaman.
Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri. Dua orang yang mengikuti He Jiuling berasal dari kekuatan jiwa hitam di alam umur panjang. Ketika mereka berada 3 atau 4 kilometer jauhnya dari Gunung Mingyue, mereka berpisah dari He Jiuling dan melaju lebih cepat. Paviliun Mingyue meminta kamar pribadi di sebelah, dan menaburkan kekuatan perisai kutukan tingkat tinggi. Sekarang Xiao Yu tidak dapat melihat mereka berdua. Jika tidak ada pikiran lain, siapa yang akan mempercayainya? Xiao Yu tampak acuh tak acuh. Selama dia bukan master di alam umur panjang, dia tidak akan memiliki rasa takut. Pada titik ini, He Jiuling dan Ruyan telah bertemu di kamar pribadi dan duduk berhadapan. Memesan anggur itu membosankan, He Jiuling tertawa. Ruyan berubah menjadi pria kasar melalui keinginan spiritual. Dia juga mengubah suaranya dan membuat suara kasar. Tidak perlu merepotkan, kita hanya berurusan sekali. Air Zenling, aku sudah membawanya, bulu suci bangau putih Anda dapat dibawa, transaksi selesai, dan Anda dapat pergi. Petik 2. Terputus. Kipas lipat itu terbuka, dan He Jiuling mengipasinya dengan lembut. Mata Xiao Yu juga memperhatikan kipas lipat itu. Dia ingin melihat misteri apa yang bisa membuat keluarga Bai He mengubah hewan peliharaan ajaib itu menjadi sebuah pola dan jatuh di permukaan kipas lipat itu. Sebagai hasilnya, Xiao Yu menemukan bahwa salah satu dari 6 bangau putih itu memiliki fluktuasi kehidupan yang jelas. Ini di luar kemampuannya untuk menyembunyikannya. Secara alami, bahkan lebih mustahil untuk menyembunyikan Ruyan yang seperti kayu itu, dan jika ada yang lain, itu adalah untuk menyingkirkan hewan peliharaan ajaib itu. Selain itu, 5 pola bangau putih lainnya semuanya memiliki jejak fluktuasi kekuatan jiwa, tampaknya menyegel roh sejati dari bangau putih yang bermutasi yang telah mati. Saat He Jiuling menggoyangkan kipas itu, ada lingkaran cahaya samar di 2 pola bangau putih di sisi itu, karena wajah kipas itu menghadap He Jiuling, dan Ruyan tidak bisa melihatnya sama sekali. Xiao Yu menemukan bahwa lingkaran cahaya yang dipancarkan oleh 2 pola bangau putih itu berkedip merah samar, dan segera menghilang. Aku tidak tahu apa misterinya. Dengan keindahannya saja, Mingyulu, dan tempat-tempat indah lainnya, bagaimana mungkin tidak ada anggur, tidak ada makanan, tidak ada musik. He Jiuling berkata sambil tersenyum. Ruyan tampak diam. Leng Heng berkata, He Jiuling, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Haha, bisakah nona cantik itu mendengarkanku? He Jiuling tersenyum, dan dia meregangkan kipas lipat itu kembali dan meletakkannya di atas meja. Aku punya bangau putih mutan di kipas lipatku yang merupakan hewan peliharaan ajaibku. Kelima lainnya semuanya adalah mutasi dari keluarga Bai He yang dulunya adalah roh sejati yang ditinggalkan sebelum kematiannya, dan kamu pasti sudah mengetahuinya. Pernah mendengarnya, kata Ruyan. Xiao Yu juga memiliki sedikit minat. Dengan keinginan ajaib yang mengubah asap, kecuali rekan-rekan praktisi masih perlu dapat melihat misterinya, orang lain akan sulit ditemukan. Bagaimana He Jiuling tahu, jika metode ini seharusnya ada di keluarga bangau putih, bukankah dia akan mampu melihat melalui kutukan dosa dan terlihat seperti orang lain melalui sihir-sihir? Dalam hal ini, tingkat bahaya keluarga Bai He akan melambung tinggi. Bagi Xiao Yu dan Ruyan, jika pria itu ada di belakang, mereka harus memberi perhatian khusus pada keluarga Bai He dalam tindakan mereka di masa depan. Ruyan jelas menyadari hal ini, jadi dia menjadi tenang. Variasi keluarga Bai He ku memiliki kemampuan khusus yang ditinggalkan oleh Bai He, yaitu mampu membedakan keadaan sebenarnya dari pihak lain dan mencari tahu apakah pihak lain telah mengubah penampilan mereka melalui riasan. He Jiuling berkata sambil tersenyum. Mengenali kekuatan, menurutmu apa aku sekarang? Ruyan melirik pola bangau putih di permukaan kipas. He Jiuling tersenyum dan berkata, alam umur panjang lebih rendah. Mata Ruyan tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Ragam spiritual tidak jauh lebih buruk daripada latihan fisik Xiao Yu dalam menyembunyikan alam nyata. Bagaimanapun, perlu untuk sepenuhnya berubah menjadi orang lain melalui ragam spiritual, tetapi itu bukan hanya penampilan, tinggi, kegemukan, dan suara. Itu juga termasuk menyembunyikan alam dan sebagainya, memastikan bahwa sulit bagi orang untuk menemukan jejak kekurangan. Sekarang dia terlihat, tingkat bahaya keluarga bangau putih menempatkan Xiao Yu dan Ruyan pada tingkat yang sama sekali baru. Cara keluarga Bai He benar-benar luar biasa. Ruyan berkata dengan ringan, dia tidak menyangkal. Haha tersenyum, He Jiuling berkata, ini hanya trik kecil,
tetapi kecantikan riasanmu benar-benar terlalu pintar, jadi aku tidak dapat melihat jejak kekurangan, tetapi Bai He Zhenling menunjukkan kepadaku bahwa kamu adalah wanita cantik, dan wanita tak tertandingi yang langka di dunia. Apakah aku terlihat cantik? Ru Yan sengaja mengangkat kepalanya. Dia sekarang adalah seorang pria kasar dan kuat yang menyamar sebagai seorang wanita, yang tidak ada hubungannya dengan wanita. Sebaiknya aku katakan kepadamu bahwa varian keluarga Bai He lebih istimewa, atau sangat menyimpang. Ketika pria dalam keluarga, hewan peliharaan ajaib mereka haruslah burung bangau putih jantan, hanya hewan peliharaan ajaib wanita yang merupakan burung bangau putih betina. Kecantikan wanita cantik telah mencapai tingkat tertentu, dan roh sejati burung bangau putih akan merespons. He Jiuling menunjuk salah satu pola burung bangau putih dengan jarinya. Apapun itu, bukan bagaimanapun itu, aku datang ke sini hanya untuk berbisnis denganmu. Jika kamu tidak ingin berdagang, maka aku akan pergi dan tidak tertarik untuk terlibat denganmu di sini. Ru Yan bersenandung. Dia memberi isyarat untuk menyerah pada kesepakatan itu. Secara relatif, permintaan He Jiuling untuk air Zhenling bahkan lebih tinggi. Karena jiwanya rusak, wilayahnya telah jatuh begitu banyak sekarang. Tentu saja, dia berharap untuk mendapatkan air Zhenling. Bai He Zhengyu tidak mengatakan bahwa itu ada gunanya. Pelan, He Jiuling buru-buru berhenti. Ru Yan menatapnya dengan dingin. Melihat ini, Bangau Jiuling mengeluarkan sehelai bulu dari cincin angkasa. Bulu ini adalah bulu sayap bangau putih, seputih salju seperti batu giok, dan sedikit lingkaran cahaya susu yang berkedip-kedip. Begitu dikeluarkan, suasana di ruangan ini menjadi sangat segar. Bulu suci Bai He di tanganku adalah esensi kental dari Bai He Mutan yang ditinggalkan oleh Tian He Mutan yang gagal mengenai setengah raksasa. Kata He Jiuling, ini adalah air roh sejati. Ru Yan kembali duduk. Keduanya dengan lembut mendorong benda-benda di tangan mereka. Di bawah kekuatan lembut mereka, air Zhenling dan Bai He Zhengyu berkibar di tangan masing-masing. Ru Yan meraih Bai He Zhengyu, dan segera merasakan bahwa fluktuasi energi aneh datang, membuat orang merasa sangat nyaman dan melayang. Transaksi selesai, pergi. Ru Yan mengangkat Bai He Zhengyu dan pergi. Dan pelan-pelan, He Jiuling melesat untuk menghalangi jalan Ru Yan. Kipas lipat di tangannya tertutup dan jatuh dengan lembut di bahu kiri Ru Yan. Kekuatannya jauh melampaui Ru Yan, jadi Ru Yan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Ru Yan dengan cepat mundur, tetapi belum mundur, cahaya merah muda muncul di wajah kipas He Jiuling, langsung menembus bahu dupa Ru Yan. Di bawah lingkaran cahaya kemerahan yang berkedip-kedip, Ru Yan langsung mengembalikan penampilan aslinya, dan sihir keinginan magis benar-benar retak Xiaoyu, yang terus-menerus mengamati di tanah, melihat dengungan dingin dan segera melepaskan diri dari tanah. Dia tidak memasuki ruang pribadi untuk pertama kalinya. Bahkan jika He Jiuling begitu kuat, dia tidak akan dapat menangkap Ru Yan dengan satu pukulan, belum lagi Sein Ruyan Long Ziyuan mengerahkan kekuatannya. Dengan jarak yang begitu dekat, He Jiuling akan ditusuk tanpa perlawanan. Xiaoyu langsung menyerbu ke ruang pribadi di sebelah mereka. Ada mantra untuk melindungi kekuatan. Kekuatan itu hanyalah fungsi sederhana untuk melindungi orang luar dari penglihatan dan pendengaran, dan tidak memiliki sifat defensif, jadi Xiaoyu menerobos dan menerobos masuk. Pada saat kekuatan perisai meledak, Xiaoyu telah mengunci dua master jiwa hitam di alam umur panjang. Mereka berdua memejamkan mata dan menunggu perintah He Jiuling. Jika perlu, dia bisa membantu He Jiuling dengan kekuatan perisainya secara tiba-tiba. Hancur, mereka terkejut. Setelah bangun dan tidak bereaksi, Xiaoyu meninju tangannya ke kiri dan ke kanan. Kedua orang ini juga berpengalaman. Mereka terletak di dua sudut ruang pribadi, saling berhadapan, paling jauh, dan paling mudah untuk melihat semua yang ada di ruang pribadi. Jika ada serangan diam-diam, sulit untuk membuat keduanya. Keduanya pasif, dan orang lain dapat menyelamatkan. Dengan kekuatan Xiaoyu saat ini di alam Changsheng Parubaya, jika Anda berbicara tentang efektivitas tempur, saya khawatir bahwa jiwa emas di alam Changsheng mungkin bukan lawannya, apalagi dua jiwa hitam kuat biasa di alam Changsheng. Lihat mereka hanya bisa tahu kapan He Jiuling menjadi pengikut. Keduanya mungkin memiliki status penatua di keluarga Bai He, tetapi mereka harus menjadi penatua marginal, status mereka tidak baik, ada sedikit perkembangan di masa depan, dan kemungkinan untuk tetap dalam kehidupan kekal selamanya. Itu sangat besar, jika tidak, bagaimana Jiuling memenuhi syarat untuk memindahkan mereka? Siapa? Tidak baik.
Para penatua dari dua keluarga Bangau Putih berseru hampir dengan syarat. Mereka juga membuat pukulan bawah sadar untuk melawan. Serangan yang siap, dua orang dengan tergesa-gesa dikirim. Meskipun mereka memiliki kesenjangan kekuatan, mereka telah menebusnya dengan 15 kali kekuatan bertarung mereka. Bahkan jika Xiao Yu hanya mengandalkan kekuatan tempur, dia sudah bisa melampaui dua orang. Kemudian dia memperkuat keterampilan bertarung yang besar. Kesenjangannya terlihat jelas. Lengan mereka hancur dan hancur di tempat. Tubuh mereka juga terbanting ke belakang, berteriak keras. Siap, bagaimana mungkin Xiao Yu membiarkan mereka bersuara, apalagi menghancurkan ruang pribadi. Dengan begitu, orang-orang di luar akan mengetahuinya, jadi dia melambaikan tangan. Roda cahaya waktu besar muncul, tiba-tiba membesar, dan menyelimuti ruangan. Kedua tetua keluarga Bangau Putih itu langsung tertahan. Sebelum kekuatan goncangan mereka menghancurkan roda cahaya waktu, Xiao Yu menyambar seperti kilat. Dengan kecepatan mutlak, mereka menghantam kepala keduanya, menjatuhkan mereka. Sambil menggendong dua orang, Xiao Yu berjalan langsung menembus tembok. Dia melihat He Jiuling melepaskan tembakannya. Dia menangkap dua orang master keluarga Bangau Putih dan datang ke sini. Hanya berselang 10 detik sebelum dan sesudah dia datang ke sini, dan dia baru saja melihat pedang roh tulang Ruyan di permukaan kipas He Jiuling. Mereka baru saja bertarung, melewati tembok, membuang dua tetua keluarga Bangau Putih, tangan Xiao Yu meraih He Jiuling. Xiao Yu, setelah mengangkat hasrat magis Jiuling, He Jiuling mengenali identitasnya pada pandangan pertama, dan dengan pedang roh tulang, orang-orang yang muncul tiba-tiba dapat melewati tembok. Itu pasti seni tanah, tentu saja. Itu adalah Xiao Yu. Bagi Xiao Yu, He Jiuling sedikit tidak puas. Bahkan jika itu lebih dari 10 hari yang lalu, dia masih sedikit tidak puas dengan pertempuran di Shikengmen. Dia merasa bahwa jika dia sendirian, Xiao Yu tidak layak disebut. Keluhan di antara kelompok-kelompok kecil yang berkepentingan dalam kelompok itu. Jika dia dapat memperbaiki jiwa, dia dapat menangkap Xiao Yu sendiri. Sekarang Xiao Yu tiba-tiba muncul. Momentum yang tak tertahankan membuat Xiao Yu jatuh seperti gua es, dan seluruh rambutnya berdiri. Dia membuka kipas di tangannya dan menepuk telapak tangan Xiao Yu. 5 bangau putih di kipas lipat segera berubah menjadi sinar cahaya dan bergabung menjadi pola bangau putih ke-6. Hiss! Bangau itu berbunyi. Varian baiji dari hewan peliharaan ajaib Jiuling itu akan segera melepaskan diri dari kipas itu. Tidak ada trauma jiwa. Sebagai World of Warcraft yang tumbuh bersama He Jiuling pada saat yang sama, kekuatannya selama jiwa He Jiuling tidak rusak. Kekuatan alam. Papapapapap, telapak tangan Xiao Yu tiba-tiba meraih, kekuatan tempurnya ditelan. Jari-jarinya meledak menjadi 5 jari, meledak melalui kipas lipat. Klik, sebelum bangau putih mutan terbunuh, kipas lipat Xiao Yu patah olehnya, dan bahkan bangau putih mutan itu menjerit kesakitan. Ruyan memiliki hubungan tertentu dengan pikiran Xiao Yu. Saat Xiao Yu keluar, dia melangkah mundur, membaca mantra, menutupnya, dan mengisolasi dunia luar agar tidak mendengar suaranya, sehingga jeritan bayi mutan tidak menyebar. Ketika bayangan putih melintas, bangau putih mutan muncul dan jatuh ke tanah. Puff! Pedang itu telah disiapkan untuk menusuknya dengan asap dan kilat. Sayangnya, bangau putih ini tidak mengerahkan kekuatan apapun dan dipenggal di tempat. Mutan Baihe dan He Jiuling tumbuh bersama. Hubungan di antara mereka tidak sesederhana kontrak, tetapi hubungan garis keturunan. Baihe terbunuh dan He Jiuling tampak dipukuli dengan keras di bagian jantung. Dengan sebuah pukulan, dia menutupi dadanya, meludahkan darah, dan ada getaran sesaat dalam jiwanya. Xiao Yu mengambil kesempatan itu untuk mencengkeram leher He Jiuling. Dia melepaskan cincin ruang angkasa He Jiuling dengan gerakan cepat seperti asap, lalu mengulurkan tangan dan menekan roh surgawi He Jiuling untuk membaca ingatannya. Tidak, dia memiliki segel di kepalanya. Ruyan. Sederhana saja, mereka berdua akan melakukan percobaan untukmu untuk mengetahui cara membuka segel itu. Kata Xiao Yu. Tidak masalah, kata Ruyan dengan percaya diri. Mencari ingatan adalah salah satu kekuatan hasrat. Ruyan mulai mencoba mengangkat segel ingatan keluarga bangau putih melalui dua tetua keluarga bangau putih, yang juga membutuhkan sedikit waktu. Sudah terikat, He Jiuling tahu dia sudah tamat, tetapi dia malah tenang. Kupikir setelah mendapatkan air roh sejati, aku bisa memulihkan jiwaku,
dan aku bisa menemukanmu untuk berduel, menangkapmu, dan menaikkan reputasi keluarga Baiheku. Aku tidak pernah menyangka itu akan jatuh ke tanganmu. He Jiuling berkata dengan getir. Xiao Yu menghancurkan dantiannya, membuatnya menjadi orang biasa, tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Aku khawatir kamu ingin membuat nama untuk dirimu sendiri. Aku memiliki sesuatu di tanganku yang menarik perhatian. Jika kamu ingin menangkapku, kamu pasti ingin melakukannya sendiri. Itu bukan upaya yang jujur. Apa yang kamu maksud? Dengan ini seharusnya adalah praktik keluarga White Crane. Tampaknya keluarga White Crane tidak ingin menyembunyikan kekuatan mereka. Melihat Xiao Yu untuk waktu yang lama, Jiu Jiuling tersenyum pahit, aku benar-benar meremehkanmu, dan bahkan mengetahui tujuanku melakukan itu. Dia berhenti sejenak dan bertanya, mengapa kamu menginginkan Bai He Seng Yu, apa gunanya benda ini untukmu, tetapi aku tahu kamu mengacu pada dewa pengobatan. Sepertinya keluarga Bai He-mu tidak tahu, Bai He Seng Yu dapat mengangkat kutukan kejahatan. Xiao Yu berkata sambil tersenyum. He Jiuling tercengang. Jelas, dia tidak tahu ini. Hal tentang Bai He Seng Yu yang mengangkat kutukan kejahatan benar-benar hanya terkait dengan suku Tumon. Lagi pula, jika kutukan kejahatan harus dilemparkan, itu membutuhkan kekuatan raksasa, dan raksasa jarang terlihat, dan tidak mungkin untuk menggunakan metode kutukan kejahatan yang melelahkan. Tidak seorang pun di keluarga Bai He yang pernah menghadapi kutukan kejahatan, bahkan lebih mustahil mengetahui bahwa bulu suci bangau putih dapat mengangkat kutukan dosa. Melempar Jiuling dari bangau, Xiao Yu mengeluarkan Bai He Seng Yu dari cincin luar angkasa Ruyan. Tidak ada kutukan dosa, tidak ada yang bisa menghentikanku di kota yang kacau ini. Xiao Yu berkata dengan percaya diri, selama tidak ada yang memasang jebakan terlebih dahulu, menurut kecepatan dan seni tanahnya, dia sama sekali tidak takut pada siapapun, datang dan pergi dengan bebas. Untuk menghilangkan kutukan kejahatan melalui bulu suci bangau putih, dia juga membutuhkan bantuan kutukan. Xiao Yu tidak mengutuk, Ruyan sudah menguasai kutukan semacam itu, jadi dia hanya bisa menunggu Ruyan untuk menembak. Beberapa menit kemudian, Ruyan tersenyum dan memberitahu Xiao Yu bahwa dia telah menemukan cara untuk mengangkat segel. Kemudian dia membaca ingatan 3 keluarga bangau putih seperti He Jiuling. Setelah membaca semua ingatan, mereka membunuh ketiganya di situ. Xiao Yu melakukan teknik tembikar dan mengirim mereka bertiga ke suatu tempat 2 km di bawah tanah. Mereka juga dikubur, dan tidak ada yang akan menemukan mereka lagi. Apa yang kamu temukan? Tanya Xiao Yu. Ruyan mengerang, sebagian ingatan He Jiuling sangat samar dan terhapus secara artifisial. Menurut ingatan yang samar itu, seharusnya ada raksasa di keluarga Bai He. Di antara keluarga kelas 1, dianggap sebagai keluarga kuasi raksasa, itu berarti bahwa semua pihak telah menyatakan keraguan yang kuat tentang keberadaan raksasa dalam keluarga atau ras mereka, tetapi tidak ada bukti. Orang luar tidak tahu, Xiao Yu dapat mengerti. Yang tidak dia pahami sekarang adalah apakah 5 raksasa di dunia neraka tahu bahwa ada raksasa di keluarga Bai He. Secara khusus, kata Xiao Yu. Ruyan berkata, He Jiuling tahu sangat sedikit, dan ingatannya telah dihapus secara artifisial, jadi itu sangat samar. Bahkan jika aku hampir tidak memadatkan beberapa melalui metode rahasia khusus, itu sangat tersebar, dan aku memilahnya. Dia memilah ingatan, termasuk ingatan dari 2 tetua keluarga bangau putih dan penggabungan dari 3 pihak, tetapi mungkin untuk menarik beberapa kesimpulan. Setelah sekian lama, Ruyan berkata, raksasa dari keluarga bangau putih yang He Jiuling kenal berada dalam 1 tahun. Terobosan sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai alam jiwa hitam raksasa, tetapi apakah ada raksasa lain, mereka tidak jelas. Hanya saja mereka bertiga telah berdiskusi dan berpikir bahwa seharusnya masih ada raksasa. Kalau tidak, raksasa ini menerobos dan mustahil bagi dewa untuk menerobos. 5 raksasa teratas di dunia tidak tahu, dan kemudian ada sekarang. Di antara 5 raksasa teratas di dunia dewa, lebih dari selusin dari mereka telah pergi ke tempat keluarga mereka untuk secara diam-diam mencari keberadaan raksasa. Namun, mereka belum menemukan jejak apapun. Itu karena bangau putih. Ada tanah terlarang di keluarga sekitar 30.000 meter di bawah tanah. Ada 2 bangau putih mutan setengah raksasa yang jatuh setelah kematian. Seperti dapat diisolasi menjelajahi semuanya. Petik 2. Xiao Yu berkata,
Apakah mereka bertiga tahu bahwa ada raksasa di pasukan seperti keluarga kerajaan dewa dan keluarga jiwa elang yang dikenal sebagai keluarga raksasa semu dengan keluarga Baihe mereka? Ada sebanyak 7 atau 8 alam dewa, dan ada beberapa di alam iblis berdarah. Di antara mereka, suku Tumor adalah salah satunya, tetapi dari mulut Kaisar Sanwu, tidak ada raksasa yang ada, artinya, beberapa dari apa yang disebut kekuatan kuasi raksasa ini mungkin memiliki raksasa, tetapi beberapa tidak, hanya tebakan orang. Saat ini, dapat disimpulkan bahwa hanya keluarga Baihe yang memiliki raksasa. Ketiganya tidak berstatus tinggi dalam keluarga Bangau Putih. Meskipun He Jiuling memiliki harapan yang tinggi, bagaimanapun juga, kekuatannya rendah, jadi dia belum dapat mempelajari banyak rahasia keluarga Bangau Putih. Ruyan berkata, namun, He Jiuling, aku telah mendengar negosiasi dengan beberapa tetua keluarga Baihe. Tampaknya keluarga Baihe sangat mementingkan keluarga Eagle Soul dan keluarga Evil Yin, jadi dia juga menduga bahwa mungkin ada raksasa di kedua keluarga ini, tetapi tidak ada bukti. Tebak saja, Xiao Yu berkata, sepertinya sudah waktunya untuk menemukan kesempatan untuk menangkap para penguasa kekuatan kuasi raksasa di beberapa alam dewa, dan mencari ingatan mereka. Menurutku, bisa dimengerti bahwa ada raksasa di antara kekuatan kuasi raksasa ini, seperti Chimney. Oh, bagaimana mengatakannya, kata Xiao Yu. Ruyan mengulurkan tangan dan melipat kipas lipat yang ditinggalkan oleh Kren Jiuling, dan memainkannya dengan lembut, dan melihat sedikit cahaya merah menyala di wajahnya, jatuh terus-menerus di tangan gioknya, mulutnya berkata, 110.000 tahun yang lalu, Perang Dunia III merusak beberapa raksasa. Setelah jutaan tahun, mereka dipenjara, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka telah dibuka di ruang dunia kecil, dengan raksasa, setengah raksasa. Ukuran dunia kecil ruang terbuka itu terbukti dengan sendirinya. Bahkan setengah raksasa yang ada jutaan tahun yang lalu hanya dapat mandek di alam setengah raksasa. Apakah setengah raksasa lainnya, penguasa di langit, atau bahkan penguasa di alam umur panjang? Tidak bisakah ada beberapa orang brilian yang telah mencapai status raksasa? Jangan sebutkan keluarga kuasi raksasa ini, yang disebut sebagai 5 kekuatan utama para dewa, dan mereka mungkin tidak hanya memiliki 5 raksasa mereka tanpa jiwa hitam lainnya atau raksasa jiwa ungu yang tersembunyi. Petik 2. Xiao Yu juga memiliki banyak keraguan tentang ini. Benar, pemenjaraan selama jutaan tahun itu nyata, tetapi orang-orang tidak tinggal diam, mereka semua berlatih, tidak bisakah beberapa orang yang luar biasa dilahirkan selama jutaan tahun? Ambil dunia manusia sebagai contoh. Bahkan dalam 10.000 tahun, Anda dapat menemukan banyak master yang berbakat dan luar biasa. Mereka yang telah mencapai puncak kaisar perang kuasi di bawah larangan jiwa para dewa dan segel darah raja. Keluarkan satu, ada kemungkinan tertentu untuk memengaruhi alam raksasa. Sekalipun peluang keberhasilannya sangat rendah, berapa banyak yang harus muncul di depan angka tersebut? Keluarga Lei sebenarnya hanya punya satu raksasa. Kata Xiao Yu, aku juga bertanya-tanya, tidak ada alasan bagi Kaisar kuno Zhao Tianlong untuk tidak memberitahu kita, kecuali dia sendiri tidak mengetahuinya, tetapi sebagai pemilik keluarga Lei, secara logika, dia seharusnya tidak mengetahuinya. Ruyan bertanya-tanya, Xiao Yu tertawa, lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Kita harus menjadi diri kita sendiri, tidak boleh diganggu oleh hal-hal lain. Aku juga pernah memikirkanmu sebelumnya, tetapi itu hanya karena ingatan yang diberikan oleh Kaisar kuno. Sekarang, tampaknya mungkin ada banyak rahasia di alam dewa yang tidak kita ketahui. Dalam keluarga Lei, Kaisar Suci kuno hanyalah alam tingkat surga, bahkan bukan setengah raksasa, dan setengah raksasa memiliki titik tinggi dan rendah. Wajar jika dia tidak tahu. Lain kali dia menemuinya, mungkin dia akan mengetahuinya. Kemudian kita akan memperlakukannya dengan beberapa raksasa yang tersembunyi di dunia dewa, neraka, dan laut dalam, tetapi menurutku raksasa tersembunyi ini adalah yang paling kuat. Aku khawatir ini hanyalah titik di mana jiwa ungu raksasa baru saja mencapai titik tersebut. Benar-benar ada celah besar antara raksasa-raksasa ini dengan jiwa emas yang terbuka. Petik 2. Ruyan tertawa, satu hal lagi, kamu dapat mengingat bahwa pohon psikis kuno dan burung phoenix 9 warna belum tentu lebih baik daripada raksasa lainnya. Kemudian, mereka diam-diam bergabung untuk menjebak dua raksasa di dunia manusia, hanya untuk mendapatkan kekuatan mereka. Kekuatan membuat pohon psikis kuno melampaui raksasa lain untuk menjadi yang terkuat.
Jadi sepertinya raksasa-raksasa itu tersembunyi dan bisa dimengerti. Jika mereka muncul, mereka mungkin tidak cukup kuat, dan mereka akan dipenggal oleh para raksasa itu. Tidak hanya mampu meningkatkan kekuatan juga menjamin bahwa tidak ada yang mengancam posisi mereka. Petik 2. Itu benar. Jika ada kesempatan, berikan semuanya. Mungkin alam dewa, neraka, dan laut dalam akan membingungkan terlebih dahulu. Xiao Yu tertawa, apakah ada kenangan lain? Mengenai pernyataan raksasa itu, keduanya hanya menebak, kebenarannya tidak diketahui, dan Xiao Yu tidak ingin menyebabkan terlalu banyak tekanan yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Itu hanya ingatan samar bahwa keluarga Bai He memiliki raksasa. Siapa yang tahu apakah itu sengaja dibuat oleh keluarga Bai He? Bahkan jika orang mencari ingatan itu, mereka akan menghormati keluarga Bai He di masa depan dan itu akan menjadi lebih sulit dipahami. Benar-benar ada sesuatu yang berguna, kata Ruyan. Xiao Yu mengulurkan tangannya dan duduk di pelukan Ruyan. Dia menepuk telapak tangannya di pinggulnya yang gemuk, dan dengan lembut meremas, berkata, belum. Ruyan bersandar di lengannya, membiarkan telapak tangan pria itu melakukan kejahatan di tubuh, bermain dengan kipas yang rusak di tangannya, berkata, pertama-tama adalah darah keluarga Bai He. Darah ini sangat istimewa. Menurut ingatan He Jiuling, begitu tubuh ibu mengandung seorang anak, pembaptisan khusus akan dilakukan di keluarga Bai He, sehingga janin akan memiliki roh Bai He yang sebenarnya sebelum janin terbentuk. Begitu anak itu lahir, Bai He Mutan akan datang untuk mengambil inisiatif untuk menandatangani kontrak darah. Berkultivasi dan tumbuh bersama, alam mereka akan selalu sama, satu kenaikan, yang lain dengan terobosan alam, sedikit mirip dengan keluarga macan tutul salju yang binasa di dunia manusia, tetapi tidak ada macan tutul ajaib seperti keluarga macan tutul salju. Siapapun yang bukan anggota keluarga Bai He juga dapat memiliki darah keluarga Bai He, yaitu, satu-satunya yang baru saja menembak Jiuling dari Jiuling, dan dia menggunakan metode rahasia untuk memobilisasi roh Bai He yang sebenarnya ke dalam darahku, jadi aku menjadi darah keluarga Bai He. Aku juga bisa memilih bangau putih mutan sebagai hewan peliharaan ajaibku, tetapi dalam kasus itu, dia akan dikendalikan oleh He Jiuling sepanjang hidupnya. Orang ini benar-benar pelit, dan berani memberiku pikiran-pikiran menjijikkan itu, jadi biarkan He mati, itu. Benar-benar murah baginya. Petik 2. Selain itu, aku juga menemukan bahwa kekuatan keluarga Bangau Putih di kota yang kacau tidak terlalu kuat, mereka tidak terlalu peduli dengan kota yang kacau, dan kekuatan utama mereka didistribusikan di suatu tempat di alam dewa. Di mana Bangau itu? Jiuling tidak tahu. Tampaknya tempat itu dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi keluarga Bai He, yang dapat menyebabkan beberapa transformasi keluarga Bai He, jadi mereka menyerahkan 3 harta kaisar di ibu kota yang kacau, peninggalan iblis perang dan dewa perang, dan bahkan menyerahkan gunung iblis dan istana iblis. Petik 2. Mendengarkan ucapan Ruyan, Xiao Yu tampak acuh tak acuh dan tidak memberi perhatian khusus. Karena keluarga Bangau Putih adalah keluarga yang kemungkinan besar memiliki raksasa, mereka harus bersiap agar para raksasa itu lahir dengan selamat dan tidak diserang oleh raksasa lainnya. Lalu ada tanah terlarang keberadaan dunia iblis, dunia misterius, misteri. Ada lebih banyak relik di dunia, saya khawatir itu adalah yang kedua setelah dunia manusia, tetapi banyak tempat di dunia manusia yang tertutup. Tidak mungkin untuk mencapai negara bagian itu. Saya tidak dapat menemukannya, bahkan jika saya melewatinya. Dapat dimengerti bahwa keluarga Bangau Putih menemukan 1 atau 2 tempat yang memiliki efek penting pada mereka. Namun, itu juga membuktikan bahwa keluarga Bangau Putih memang jauh dari ibu kota yang kuat yang dikendalikan oleh 5 raksasa. Kalau tidak, itu tidak akan pernah menyerah pada kekacauan. Baik, gunung iblis maupun istana iblis. Apalagi, kata Xiao Yu. Ruyan melanjutkan, lalu ada kekuatan alam dewa. Kekuatan alam dewa yang datang ke sini kali ini pada dasarnya sama dengan apa yang Carol katakan kepada kita. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kelima pihak mereka tidak begitu setuju. Itu seperti keluarga-keluarga Lei dan garis para tetua. Mereka terbagi dalam keluarga malaikat, keluarga angin, kelompok dewa pertempuran dan kelompok penempaan dewa, dan mereka memiliki kepentingan yang saling terkait. Seperti keluarga Lei, para tetua memiliki sedikit perlawanan. Mereka hanya dapat berkomunikasi dengan orang lain secara diam-diam. Kelompok kepentingan mereka masing-masing sebanding. Ambil keluarga malaikat sebagai contoh. Jangan melihat Epman Rilos adalah komandan alam dewa yang bergengsi. Faktanya,
Masih ada malaikat di klan malaikat yang belum berurusan dengannya, dan kekuatan mereka sebanding. Petik 2. Terakhir, di keluarga Lei, para master yang datang kali ini adalah para tetua dan master paling kuat dalam kehidupan kekal. Jika kita dapat membunuh ini, maka para tetua akan sepenuhnya kehilangan setengah raksasa dan kehidupan kekal. Pada tingkat kekuatan ini, kelompok kepentingan juga akan hancur total. Jika Kaisar kuno dapat memanfaatkan kesempatan dan menarik setengah raksasa yang mungkin disembunyikan oleh para tetua, itu akan menjadi peristiwa bahagia yang luar biasa bagi dunia manusia. Yah, bagaimanapun, para penguasa keluarga Lei yang lebih tua di alam kehidupan kekal telah diam-diam menghubungi keluarga Baihe untuk bergabung dengan kita dalam menghancurkan orang-orang kita. Namun, keluarga Baihe tidak pernah berjanji, tetapi saya pikir mereka pasti akan menghubungi para penguasa lain di dunia dewa. Kerja sama diperlukan. Petik 2. Xiao Yu memiliki sikap yang berlawanan. Dia tersenyum dan berkata, saya pikir bahkan jika mereka ingin berkolusi, tidak ada yang akan bekerja sama dengan mereka. Dalam keluarga Lei, Departemen Pemilik telah mengambil inisiatif absolut, dan Departemen para tetua tidak dapat lagi menolak. Kekuatan lain sangat jelas. Alih-alih bekerja sama, mereka mungkin mengambil inisiatif untuk bekerja sama, mengambil kesempatan untuk bergabung untuk menargetkan lawan mereka secara bergantian. Petik 2. Ini juga sangat mungkin, kata Ruyan. Kapan kita akan memasuki alam dewa sebagai Lei Tianze, dan kemudian kita akan dapat sepenuhnya membunuh para tetua dan tetua untuk menghilangkan masalah di masa depan. Xiao Yu mengerang, setelah aku mencapai tahap setengah baya. Dia mengulurkan tangan dan meraih kipas Ruyan yang rusak. Apa yang kamu lakukan dengan ini, apakah tidak berguna? Ruyan tersenyum misterius, dan berkata, tunggu aku untuk memastikan apakah roh sejati Baihe ini sama benarnya dengan yang ada dalam ingatan He Jiuling sebelum memberitahumu. Melihat Ruyan yang misterius, Xiao Yu menemukan bahwa tampaknya ada perasaan depresi di hati, yang jelas merupakan suasana hati Ruyan. Dia menantikannya, dan harapan ini mencapai tingkat yang tak terbayangkan, tetapi dia tidak begitu yakin, jadi dia khawatir. Jadi dia hanya bisa menekan harapan di dalam hatinya, dan dia gugup. Apakah ada sesuatu yang misterius tentang Baihe Zhenling? Xiao Yu sangat bingung, tetapi sayangnya, para tetua dari dua keluarga Bangau Putih, varian hewan peliharaan ajaib mereka, Bangau Putih telah mati berjuang untuk melindungi mereka sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kualifikasi dilengkapi dengan Bangau Putih mutan, jika tidak, itu seharusnya tidak membuat Ruyan begitu gugup. Beri aku sedikit kepercayaan diri, kata Ruyan. Melihat penampilan Ruyan yang gugup, Xiao Yu sangat bingung. Apa yang terjadi? Suasana hati Ruyan telah selesai, dan setelah cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, seharusnya tidak begitu gugup. Apa yang bisa dibawa Baihe Zhenling kepadanya? Baiklah, aku akan memberimu kepercayaan diri. Xiao Yu tahu bahwa dengan kondisi pikiran Ruyan, dia tidak akan gugup selama dia tidak terlalu menginginkan kesuksesan. Selama dia tidak gugup, peluangnya untuk sukses akan meningkat, katanya kemudian, ulurkan tanganmu dan buka pakaian Ruyan. Tidak heran jika laki-lakiku yang tahu bagaimana membuat keluarga tenang. Ruyan mengulurkan tangan dan meraih telapak tangan Xiao Yu, meletakkannya di dadanya, dan mengirim kedua kelompok itu penuh dan mengambil inisiatif, jangan bergerak. Xiao Yu terdiam beberapa saat. Tidak bisa bergerak, terlalu sulit untuk menjadi manusia. Ruyan menarik napas dalam-dalam, dan kegembiraannya berangsur-angsur mereda. Setelah 10 menit, dia benar-benar menghilangkan ketegangan dan menjaga dirinya dalam kondisi pikiran yang sempurna. Roh sejati Bangau Putih yang digenggam oleh tangan kirinya juga menyala lagi. Pola sumber naga suci di antara alisnya memancarkan seberkas cahaya yang jatuh di wajah, dan roh sejati Bangau Putih segera mengembun dan berubah menjadi sosok Bangau Putih. Itu tampak seperti versi Bangau Putih yang diperkecil. Kemudian tangan kanan Ruyan mengeluarkan botol kecil dari cincin luar angkasa, yang berisi darah, dan tidak tahu apa itu darah, dan membukanya. Darah itu melayang di udara. Darah naga Tyrannosaurus segitiga. Xiao Yu bertanya-tanya. Darah dan darah yang terkondensasi dari kehidupan dan darah triangular Tyrannosaurus Rex, ditambah jiwa garis depannya, dikombinasikan dengan jiwa dan darah King Kong Shenlong, darah naga suci yang baru. Kata Ruyan, darah naga suci. Atau yang baru, hati Xiao Yu tiba-tiba bergetar. Dia diam-diam menebak tujuan Ruyan dan mengerti mengapa dia begitu bersemangat. Ketika aku melihat mantra asap itu diam-diam,
darah naga suci itu melesat di udara, dan tampaknya sedang melakukan pembaptisan khusus. Mantra itu berlangsung selama 3 menit, dan dahi Ruyan juga menunjukkan sedikit keringat, yang jelas-jelas sangat menguras tenaga. Xiao Yuma membantunya pulih dengan cepat dan memastikan bahwa dia selalu dalam kondisi prima. Ruyan menembakkan tangan kanannya dan memaksa tekanan darah naga suci itu ke arah wajah bangau putih yang dipadatkan oleh roh sejati bangau putih. Begitu keduanya bersentuhan, roh sejati bangau putih itu segera bergetar hebat, dan mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah mencoba melepaskan belenggu darah naga suci itu. Setelah menggabungkan darah naga suci itu, roh sejati Baihe mulai berubah. Panggil, pola sumber naga suci itu juga memancarkan cahaya dan bayangan 9 naga dewa, terbang ke bawah dan mengeluarkan suara nyanyian naga. Setelah darah naga suci itu menutupi seluruh roh sejati bangau putih, 9 naga itu meledak keluar, terbang di sekitar roh sejati bangau putih itu. Ketika dia bangkit, dia menyemprotkan lingkaran cahaya, dan tubuhnya memancarkan cahaya, sehingga Xiao Yu tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Ruyan juga mulai melantunkan mantra dengan cepat. Waktu berlalu dengan tenang. Kekuatan Ruyan dengan cepat dikonsumsi. Xiao Yu membantu pulih dengan cepat, lalu dikonsumsi dan pulih. Ini diulang 136 kali. Menurut jumlah konsumsi, itu mungkin sebanding dengan Tongtian. Sudah, setelah 3 jam, mantra berasap itu hampir selesai, dan kemudian dia menekan tangannya ke area yang dikelilingi oleh Kowloon, dan roh naga berkabut terbang turun dari telapak tangannya dan menembus ke dalamnya. Raungan, naga yin yang mengerikan datang. 9 naga itu segera bubar, dan kemudian melihat bahwa roh sejati bangau putih di tengah telah sepenuhnya berubah menjadi naga suci seperti berlian, dan cakar Zangya menari-nari membubung ke langit. Ruyan berdiri dengan terkejut, dan telapak tangan Xiao Yu juga terlepas dari lengannya. Kemudian aku melihat bentuk tubuh yang berputar cepat. Segera duduk di tanah, pakaiannya tertata dengan baik, tangannya bergerak cepat di udara, rohnya bekerja sama, dan sejumlah simbol mantra aneh muncul. Sosok naga suci segera terbang turun dan bergabung ke dalamnya. Kekuatan operasi simbol mantra dengan cepat diserap. Momentum yang kuat melonjak. Xiao Yu melihat bahwa 3 tanduk naga secara bertahap muncul dari atas King Kong Senglong, yang jelas merupakan penampilan aneh dari triangular Tyrannosaurus. Hal lainnya adalah bahwa nafas naga suci King Kong menjadi semakin kuat, dan langsung menuju ke alam Senlong, sehingga kekuatannya sama dengan 9 Senlong lainnya. Dekat, teriak Ruyan. Naga suci King Kong berkibar dan menari bersama dengan 9 naga lainnya untuk membentuk 10 naga, dan kemudian menyerbu ke alis Ruyan bersama-sama untuk membentuk pola naga suci baru. Sumber dari 10 naga suci bukan lagi sumber dari 9 naga suci. Perubahan seperti itu mungkin tidak tampak banyak, tetapi itu adalah awal dari perubahan mendasar di Ruyan. Sejak saat itu, sumber naga suci akan mengalami perubahan besar. Lonjakan kekuatan tidak akan dikatakan, dan manfaat bagi naga akan sangat ditingkatkan. Sejak saat itu, naga tidak akan tunduk pada batasan apapun, seperti dulu hanya ada satu raksasa dalam ras naga. Sekarang selama bakat naga mencukupi, raksasa naga kedua, ketiga dan bahkan lebih dapat muncul pada saat yang sama. Oh, 10 cahaya dan bayangan Senlong jatuh ke alis, memadatkan sumber baru naga suci, dan begitu terbentuk, ia mengeluarkan lingkaran cahaya samar, seolah-olah udara bergetar. Namun hanya getaran, menara Mingyue terpengaruh dan runtuh tiba-tiba. Momen ini, segera menarik perhatian orang-orang di dekat Gunung Mingyue. Ruyan belum terbangun darinya, Xiao Yu tidak bisa mengganggunya, membawanya ke tanah, dan hanya bisa menjaganya. Pola alisnya yang berlumuran darah juga menunjukkan identitasnya. Banyak orang di gedung Mingyue melarikan diri satu demi satu, beberapa bahkan dengan pakaian lusuh dan membawa celana, jelas tidak melakukan hal yang baik. Orang-orang ini saling berteriak, tetapi setelah melihat pola cincin darah Xiao Yu, mereka semua tercengang. Yang terkuat di antara mereka hanyalah alam bawahan Changsheng. Mereka telah menyaksikan adegan pertempuran gerbang Shikeng Xiao Yu dari kejauhan. Xiao Yu, itu Xiao Yu. 2 suara kejutan datang. Lingkaran cahaya susu menetes, malaikat membubung dari barat daya, dan pada saat yang sama melepaskan momentumnya yang kuat, menindas Xiao Yu, dan menyerang dari udara. Lalu ada Mu Shifeng di perairan dalam. Awalnya, Mu Shifeng mengambil lingkaran di sekitar sisi selatan Gunung Mingyue bersama orang-orang dan memblokirnya dengan mantra perisai untuk mencegah orang luar melihat dan mendengar.
Dia bisa mendengar suara-suara luar setelah menara Mingyue runtuh. Saya melihat Xiao Yu sekilas. Dia bertarung dengan Xiao Yu dan hampir terbunuh. Itu masih segar. Mu Shifeng bergegas untuk pertama kalinya. Keadaan abadi dari puncak umur panjang dilepaskan, bertabrakan dengan impulsif suku malaikat, membentuk ledakan udara yang tak terlihat, dan para tamu dari Mingyulu melarikan diri. Ketika keduanya tiba, Ruyan juga berhasil. Sumber Shenlong berkedip dan menghilang. Dia terbang di samping Xiao Yu. Selama keduanya tetap bersama, mereka dapat sepenuhnya menghadapi para penguasa alam umur panjang. Ini telah diverifikasi dan bahkan hampir membunuh Mu Shifeng, jadi ketika mereka melihat mereka berdiri bersama, Mu Shifeng dan keluarga malaikat Sang Master segera berkumpul. Ada apa dengan keduanya? Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Wajah Mu Shifeng memancarkan hawa dingin, berkata, Xiao Yu, lain kali kau mengalahkanku, aku tidak yakin, tetapi aku tertarik untuk bertarung lagi. Tidak tertarik, Xiao Yu menolak tanpa ragu-ragu. Jika penguasa klan tidak menatapnya hari itu, dia mungkin setuju. Bagaimanapun, bisa bertarung dengan para master seperti Mu Shifeng akan memiliki banyak manfaat bagi Xiao Yu. Mu Shifeng berkata, apa yang bisa kita pertaruhkan selanjutnya? Jika aku menang, kau pergi ke rumahku dan tinggal selama sebulan, jika aku kalah, jubah ini milikmu. Katanya, mengeluarkan sepotong cat kuku dengan lingkaran hitam. Pertempuran armor iblis, seru Master Klan Malaikat. Bagi Xiao Yu, relik Dewa Perang Iblis Perang memang memiliki godaan tertentu, tetapi tidak besar. Bagaimanapun, itu telah rusak. Bahkan jika God Forge dapat dilebur, itu mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatan asli 70% hingga 80%. Dapat dianggap sebagai kuasa Tongtian, dan pakaian bunturnya adalah kelas Tongtian, celahnya jelas. Namun, di antara relik iblis perang dan dewa perang, mungkin masih ada beberapa misteri kultivasi iblis perang dan dewa perang. Jika mereka dapat berkumpul bersama dan memberikannya kepada Kaisar Perang, mereka pasti akan memungkinkan Kaisar Perang untuk mendapatkan sesuatu dan membuat terobosan. Bagaimana jika kau memberiku fragmen iblis perang, aku akan pergi ke istanamu selama sebulan. Xiao Yu mengalihkan pandangannya dan berpikir, apakah ini benar? Kata Mu Shifeng. Xiao Yu tertawa dan berkata, apa yang dikatakan Xiao Yu, apakah ada yang palsu? Cahaya berkedip di mata Mu Shifeng, kau akan mengikutiku ke istana, dan aku akan memberimu fragmen monster perang. Ya, Xiao Yu setuju. Pendekatannya dapat membuat para penguasa suku malaikat sangat tidak puas. Sulit untuk menemukan Xiao Yu, dan membunuhnya serta menangkap harta karun itu adalah tujuannya, tetapi Mu Shifeng telah menunjukkan bahwa sejak perang Shikengmen, mereka memiliki pohon psikis kuno. Apa yang Xiao Yu harus hidup, tidak mati ya, ini membuatnya sedikit sulit. Ingin melakukan sesuatu, Mu Shifeng sebanding dengan kekuatannya, ditambah Xiao Yu dan Ruyan, sebaliknya dia akan mati. Xiao Yu menatap tuan-tuan keluarga malaikat sambil tersenyum, sehingga orang ini langsung punya firasat buruk. Situasi di puncak bulan sudah jelas. Jika Xiao Yu dan Ruyan memilih untuk bekerja sama dengan Mu Shifeng, mereka pasti akan membunuh para master dari keluarga malaikat. Karena perintah dari pohon psikis kuno, Mu Shifeng harus hidup Xiao Yu, jadi dia tidak dapat bekerja sama dengan para malaikat, dan bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Xiao Yu, dan mereka dapat pergi melalui seni tanah, jadi Mu Shifeng tidak dapat bekerja sama dengan para malaikat. Saudaraku, kata master dari para malaikat. Batuk. Xiao Yu sengaja batuk keras, menyela suara para malaikat, dan berkata, siapa kalian para malaikat? Berikan nama kalian. Aku tidak ingin orang-orang yang tidak dikenal itu mencemari pedangku. Provokasi yang disengaja itu sedikit mengubah wajah master klan malaikat. Jika satu Xiao Yu tidak takut, itu akan seperti mata seorang perokok. Mu Shifeng hampir terbunuh di awal, jadi dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan keduanya pada saat yang sama. Para malaikat bawah sadar itu melayang mundur sejauh 2 meter. Malaikat Candis, kata para malaikat dengan keras, suaranya sangat keras, seperti sengaja berkhotbah kepada orang lain, karena takut orang lain tidak tahu. Sayap seputih salju di belakang mereka juga sedikit mengembang, menyebabkan lingkaran cahaya putih susul langsung menembus cakrawala. Candis memanggil para penguasa malaikat di dekatnya, kata Mu Shifeng dengan suara yang dalam. Jika mereka menunggu kita datang, kita akan mendapat masalah jika kita ingin pergi lagi.
Xiaoyu tertawa, apa maksudmu? Mu Shifeng berkata, tinggalkan tempat ini segera dan kembali ke stasiun laut dalam. Di mana kamu menyerah? Tatapan Xiaoyu diarahkan ke tempat di mana mantra pemblokiran masih diblokir. Dia tidak berpikir bahwa Mu Shifeng akan pergi ke tempat ini tanpa tujuan dan maksud. Benar saja, wajah Mu Shifeng tiba-tiba menjadi kaku. Tujuan sebenarnya dari perjalanannya adalah untuk bertindak di sana dan menemukan bahwa Xiaoyu hanyalah sebuah kejutan, dan akan sangat sulit baginya untuk menyerah. Oh, ngomong-ngomong, waktu aku ke sini, aku baru tahu kalau Candis mengintip tidak jauh dari sana. Aku benar-benar tidak tahu apa maksud terkutuknya. Xiaoyu sepertinya baru ingat. Ucapan itu membuat wajah Candis semakin jelek. Mata Mu Shifeng berbinar dingin. Waktu dia muncul di Candis, dia heran kenapa ada guru seperti Candis muncul di Gunung Mingyue. Di sini, kecuali tempat yang sekarang dia jaga. Tapi tidak ada yang layak diperhatikan oleh guru seperti Candis yang hampir melangkah ke alam surga. Setelah mendengar perkataan Xiaoyu, jelaslah bahwa Candis sedang mencarinya. Xiaoyu juga mengatakan yang sebenarnya, namun, saat itu dia melihat bahwa memang ada mantra pelindung untuk mengisolasi bagian luar dari Mu Shifeng dan yang lainnya. Dia tidak tahu bahwa Candis bersembunyi di dalam. Xiaoyu, kau benar-benar licik. Apa kau pikir, kakakmu akan percaya? Kata Candis dingin. Aku percaya, Mu Shifeng bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti alasan mengapa Candis muncul di sini dengan polos? Dia tidak mengira bahwa Candis telah menemukan jejak Xiaoyu sebelumnya, jadi satu-satunya penjelasan adalah bahwa Candis sedang mencarinya. Candis berkata dengan suara yang dalam, kakakmu, ini jelas cara Xiaoyu untuk memancing keterasingan. Mu Shifeng tidak lagi mengabaikannya, dan tiba-tiba mengejutkan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan batu-batu yang pecah dan daun-daun kering di puncak gunung bulan meraung dan tersapu oleh angin badai yang terbentuk oleh kekuatan itu, mengirimkan pengepungan yang menakjubkan di sekitar Mu Shifeng. Menjijikkan, Candis, apakah menurutmu masih masuk akal? Untuk berpura-pura, Mu Shifeng berkata dengan suara yang dalam. Candis juga ingin menjelaskan bahwa begitu dia berbicara, lolongan panjang datang, dan senyum muncul di wajahnya. Baiklah, aku mengakuinya. Suaranya tidak jatuh, lolongannya masih ada, dan lebih dari selusin sosok telah terbang liar. Itulah Master Suku Malaikat. Tidakkah kau memanggil orang-orangmu? Kata Xiaoyu. Mu Shifeng mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja dia tahu bahwa Xiaoyu sengaja membuatnya berkonflik dengan Candis, tetapi tujuan perjalanannya sangat penting. Jika dia bisa, dia pasti akan melakukannya, tetapi Candis tidak begitu mudah untuk dihadapi, belum lagi mereka yang datang ke sini semuanya kuat di alam umur panjang. Saudaramu tidak terpisahkan. Candis tersenyum. Kau tahu untuk apa aku di sini? Mu Shifeng menatapnya. Haha tersenyum, Candis berkata, tentu saja aku tahu. Dengan nada positif seperti itu, Xiaoyu segera merasakan niat membunuh Mu Shifeng, tetapi dengan cepat menyatu. Pada saat ini, lebih dari selusin Master Malaikat mendarat di belakang Candis. Ketika mereka melihat Xiaoyu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencerahkan mata mereka. Saudara, bagaimana dengan kesepakatan? Kata Candis. Apa kesepakatannya? Kata Mu Shifeng. Candis menunjuk ke tempat di mana kekuatan mantra itu terlindungi dan berkata, aku menyerahkan barang-barang di sana, dan Xiaoyu juga bisa memberikannya kepadamu. Mu Shifeng mencibir, kamu tidak begitu baik, apa yang kamu inginkan? Aku hanya butuh pisau bulan, kata Candis. Xiaoyu memandang dengan dingin, awalnya dia merasakan godaan bulan untuk mengorbankan pedang, yang cukup untuk membuat Mu Shifeng memilih untuk menyerah pada kondisi ini, tetapi tidak menyangka Mu Shifeng benar-benar ragu-ragu, untuk melihat bagaimana kelihatannya sedikit emosional. Ini memungkinkan Xiaoyu menjadi lebih tertarik pada apa yang akan digali di mana orang-orang Mu Shifeng berada. Candis, kamu ingin Moonfall Razor Blade, kemarilah. Xiaoyu mengambil Moonfall Razor Blade, meletakkan tangannya di tanah, dan memeluk bahunya dengan kedua tangan. Yakinlah, aku tidak akan lari. Mu Shifeng yang ragu-ragu dalam kalimat terakhirnya tiba-tiba terbangun. Xiaoyu, yang memiliki seni tanah, dapat pergi sesuka hati. Kamu tidak dapat menangkapnya sama sekali. Karena Xiaoyu tidak dapat ditangkap, apa yang disebut transaksi Candis. Gunakan saja dirimu sendiri. Wajah Mu Shifeng lebih suram. Ketika seseorang datang, Candis mengerutkan kening,
hanya untuk membuat kesepakatan dengan Mu Zifeng, tetapi sebenarnya dia menggunakan beberapa mantra spiritual khusus, yang secara tidak sengaja diperolehnya dan dapat mengganggu pikiran seseorang. Aku tidak berharap untuk dihancurkan oleh Xiao Yu, jadi Mu Zifeng sadar. Sekarang orang lain telah mengirim bulan ke bulan, kalian berdua akan menerimanya, kata Candace. Dua selebriti malaikat yang berdiri di belakangnya menjawab dan berjalan maju. Kedua malaikat ini adalah kekuatan jiwa emas di alam umur panjang, dan mereka juga yang paling kuat di antara orang-orang di sekitar Candace. Candace berbalik dan menatap Mu Zifeng. Keduanya saling berhadapan dan saling menahan. Mu Zifeng, aku punya keyakinan bahwa Candace tidak akan berpartisipasi dalam perang. Xiao Yu berkata dengan sangat langsung. Kamu, Mu Zifeng bertanya-tanya. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, bunuh semua malaikat yang datang untuk melakukan kejahatan. Kamu dapat menahan Candace, tunggu kami membunuh para malaikat, dan kemudian bergabung untuk menyingkirkan Candace. Mu Zifeng berkata, iya. Candace tertawa terbahak-bahak, Mu Zifeng, kamu harus berpikir jernih. Memang benar bahwa Xiao Yu tampil baik di Shikengmen, tetapi ada alasannya. Sekarang ada 13 orang di timku. Mereka berhubungan dekat. Orang kepercayaanku tidak akan saling menyerang. Pada saat ini, apakah mereka pikir Xiao Yu memiliki kesempatan untuk menang bersama mereka? Aku yakin dia bisa, kata Mu Zifeng ringan. Kau seharusnya tidak hampir terbunuh oleh mereka berdua, takut pada mereka, Candace mengejek. Mu Zifeng mencibir dan menolak menjawab. Candace mendengus dingin, silakan, tebas dan bunuh Xiao Yu, ambil semua harta karunnya, lalu bergabunglah denganku untuk menyerang garis depan Tochigi. Dia sedikit mengubah kata-kata Xiao Yu, seperti kembali. Itu juga menunjukkan kepercayaan dirinya. 13 orang adalah ahli dalam bidang umur panjang. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Yu dan Ruyan dapat menjadi saingan. Candace bahkan bergumam dalam hatinya untuk mendapatkan harta karun di tangan Xiao Yu, dan kemudian hal yang dicari Mu Zifeng. Itu adalah panen yang luar biasa, dan statusnya di suku malaikat harus sangat ditingkatkan di masa depan. Dua ketua klan malaikat yang mendapat komando Candace tiba-tiba melaju ke depan. Mereka telah menyaksikan pertunjukan Xiao Yu dan kemudian gerbang barat, dan mereka juga sangat takut bergabung dengan Xiao Yu dan Ruyan, jadi mereka berdua memberi perhatian khusus pada Ruyan, karena takut diserang olehnya. Sikat, Ruyan tersenyum dengan senyum yang menyenangkan. Kejutan dari senyum itu membuat kedua malaikat itu melihat ke dalam hati. Ada saat-saat kehilangan akal, kemudian keduanya sedikit mengubah wajah mereka, dan mengeluarkan Excalibur untuk membuat kuda-kuda, karena alis Ruyan pola sumber naga suci muncul, dan wajahnya berkedip dengan sedikit halo, yang merupakan tanda sebelum kekuatan meledak. Pedang meteor bulan yang dimasukkan ke dalam tanah juga dikeluarkan secara otomatis saat ini. Xiao Yu, yang memiliki sentuhan hati dengan Ruyan, juga melangkah maju, meraihnya dengan tangan kanannya, dan pedang meteor bulan itu jatuh ke tangannya, menyapu dengan pisau. Kerja sama antara keduanya telah mencapai titik di mana tidak ada jejak. Satu pandangan, satu pikiran dapat dipahami. Potongan perisai rusak yang ditingkatkan. Sapuan pedang Xiao Yu juga merupakan serangan yang gigih. Kedua malaikat itu berteriak dan bergegas menghunus pedang mereka. Excalibur mereka bersilangan di udara, dan mereka memblokir belati monfal milik Xiao Yu. Raungan, pedang mereka baru saja diserahkan, naga yin keluar dari alis Ruyan, dan serangan itu dapat dibentuk. Kedua malaikat itu sedikit campur aduk sekaligus. Pemimpin keluarga malaikat di sebelah kiri memilih untuk kembali dan menjaga pedang. Pemimpin keluarga malaikat di sebelah kanan memilih untuk terus memblokir serangan Xiao Yu, dan pada saat yang sama mengangkat tangan kirinya untuk menjaga terhadap serangan Ruyan. Pemahaman diam-diam keduanya saat ini mengungkapkan kelemahan yang fatal. Klik, sementara mereka melakukan gerakan seperti itu, pisau ajaib Xiao Yu tiba. Pedang meteor bulan dengan versi peningkatan dari perisai yang rusak hampir tidak bisa dihancurkan. Pada hari itu, pemimpin klan perlu mengalokasikan sejumlah kekuatan untuk mencegah Ruyan. Bagaimana mungkin kekuatan yang tersisa menjadi lawan Xiao Yu, dan pedang itu akan ditekuk dengan satu sapuan. Gas pisau yang ditransmisikan juga menggosok leher suku malaikat. Kepala malaikat itu langsung terbang menjauh. Tanpa menunggu tubuhnya yang tanpa kepala jatuh, tangan kiri Xiao Yu juga menggaruk malaikat lainnya di kehampaan. Sebuah roda waktu cahaya muncul dari udara tipis, menahan master klan malaikat itu. Xiao Yu melangkah lebih dekat, dan pedang itu dipenggal.
Malaikat itu segera menunjukkan kekuatan untuk menjaga dari asap, dan roda cahaya waktu segera meledak, dan pedang sucinya juga mengangkat tangannya untuk memblokir pisau ajaib Xiaoyu. Sebelum dia senang, cahaya dingin yang tajam melintas di ketiak Xiaoyu, tulang pedang spiritual muncul tiba-tiba, tercengang, pedang spiritual tulang menembus hati malaikat itu. 13 orang candes, yang terkuat di antara mereka adalah 2 orang ahli di alam umur panjang. Mereka dibunuh oleh Xiaoyu dan Ruyan dalam sekejap mata, dan mereka bahkan tidak membuat mereka kesulitan. Dalam sekejap, senyum percaya diri Candis menegang. Alasan mengapa dia percaya diri adalah karena dipastikan bahwa Xiaoyu tidak memiliki hubungan rumit yang dapat digunakan oleh si Kangman. Melihat tubuh kedua orang itu, Candis merasa gila. Mundur, bentak Candes. Ke-11 orang yang tersisa sebagian besar berada di alam bawah alam Changsheng, dan yang terkuat hanya berada di tengah alam umur panjang. Tak satu pun dari mereka adalah lawan dari 2 malaikat yang terbunuh. Apakah kamu masih pergi? Xiaoyu berkata dengan dingin. Aku ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Candes tersenyum dan menatap Mu Zifeng, berkata dengan ringan, kakakmu tidak akan benar-benar ingin berbagi hidupku denganku. Mu Zifeng mengerang dalam diam. Dia bukan orang bodoh. Begitu Candis terbunuh di sini dan ada hubungannya dengannya, maka suku malaikat akan segera berkonflik dengannya, yang akan menyebabkan perang di laut dalam dan alam para dewa, yang akan membiarkan dewa dan alam mengambil keuntungan. Candis tidak mati, aku tidak akan pernah pergi ke istanamu. Xiaoyu mencibir, saudaramu, aku tidak berpikir kamu akan mempercayainya. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, apakah kamu pikir Xiaoyu mungkin pergi? Selain itu, kamu tidak bisa membunuhku, kata Candes. Xiaoyu tidak banyak bicara, dan menghentakkan kaki dengan Ruyan. Seni tanah. Momen ini segera menyebabkan Candis waspada, terbang. Dia buru-buru mengingatkan anak buahnya bahwa jika mereka meninggalkan tanah, mereka akan dapat memecahkan cacing tanah. Respons Candis sangat cepat, dan pengangkutan udaranya lepas landas dari tanah. Kecepatannya jauh lebih lambat, mereka hanya berjarak kurang dari 10 cm dari tanah. Roh api 10 warna meledak dari tanah. Keluar, biarkan ke-11 orang ini diselimuti. Begitu kekuatan mental berlalu, 11 master segera mengalami kepunahan. Kekuatan mental Xiaoyu, tetapi semuanya dipamerkan, dapat bersaing dengan master puncak umur panjang, dan meminta sekelompok orang ini yang dapat dikotak untuk membunuh 2 atau 3 dari mereka. 11 orang tewas. Mata Candis menyemburkan api. Buruh memanggilnya dan terbunuh seperti ini. Keuntungan apa lagi yang bisa dia katakan? Meskipun kekuatan para dewa di kota yang kacau itu tidak kecil, tetapi kota yang kacau itu sangat besar, tidak ada dewa lain yang beroperasi di dekat gunung bulan ini. Para penguasa dunia, dia juga hanya memilih untuk melarikan diri. Oh, sebelum Candis pergi, suara tumpul datang. Mantra penyamaran yang dipasang oleh Namu Zifeng sendiri, sebuah bukit yang jaraknya ribuan kilometer dari Gunung Mingyue dipatahkan oleh Xiaoyu dan Ruyan yang keluar dari tanah. Kehilangan mantra perisai, semua yang ada di dalamnya terungkap. Aku melihat 26 orang duduk di tanah dengan pola tertentu. Masing-masing dari mereka memiliki susunan mantra yang berkedip dengan napas kehidupan dan berlari dengan kecepatan penuh. Bahkan jika mantra perisai dikalahkan, mereka tidak merasakannya. Formasi mantra sihir menyebabkan lubang hitam di tengah ruang meledak, dan kekuatan dengan cepat terkumpul di dalam. Xiaoyu, apa yang kamu lakukan? Seru Mu Zifeng. Xiaoyu menyeringai dan berkata, aku akan tinggal di tanah milikmu selama beberapa hari, tetapi ya, aku berharap untuk membuka jalan. Dengan darah Candis, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Mu Zifeng berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, kamu hanya bisa bertaruh pada keberuntunganmu. Xiaoyu tersenyum. Mu Zifeng merasa sangat tidak fleksibel. Melihat orang-orang itu, dia hanya bisa setuju, dan pada saat yang sama, dia menyesalinya. Mengapa dia bertindak diam-diam untuk mendapatkan keuntungan dari pohon psikis kuno, dan bahkan untuk mencegah 2 kekuatan lain di laut dalam memobilisasi banyak master untuk mengikuti. Datang dan lihat betapa pentingnya hal-hal di dalam. Candis, maafkan aku. Mu Zifeng menggeram, dan mengeluarkan pedang bergagang panjang untuk membunuh Candis. Candes tidak menyangka bahwa Mu Zifeng benar-benar bertarung mati-matian dengannya, dan bahwa tembakan pertamanya adalah gerakan membunuh, sama sekali tidak, yang membuatnya putus asa sampai mati. Dengan kekuatan Mu Zifeng, di bawah keputusasaan seperti itu,
sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Belum lagi ada pola sumber naga suci yang berkedip di bawah, siap untuk menyerang Ruyan kapan saja, dan itu membuat Candise pasif, tidak dapat berkonsentrasi. Dia secara alami dikalahkan oleh Mu Shifeng, dan dia hampir tidak bisa melawan. Kamu tidak akan benar-benar ingin pergi ke rumah Mu Shifeng. Ruyan menemukan ide yang sebenarnya ketika Xiao Yu mengusulkan untuk pergi ke rumah Mu Shifeng melalui jejak induksi di antara jiwanya. Itu suatu keharusan. Xiao Yu tertawa. Ruyan bingung, bukankah itu tipuan? Haha tersenyum, Xiao Yu berkata, apakah kamu terlihat seperti aku yang melempar diri sendiri? Apa yang kamu inginkan? Ruyan berkata dengan ragu. Xiao Yu berkata, begitu Candis meninggal, menambahkanku untuk tinggal di istana Mu Shifeng pasti akan menyebabkan serangan para dewa yang dipimpin oleh suku malaikat, dan dunia dewa dan iblis pasti akan memiliki bagian. Di perairan dalam, mereka pada dasarnya tidak harmonis, jadi mereka pasti akan menargetkan Mu Shifeng, tetapi perintah pohon psikis kuno yang diperoleh oleh Mu Shifeng harus hidup, dan di laut dalam, hanya dengan bergabung, mereka dapat bersaing dengan dua pihak lainnya, jadi satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan mengadakan pertunjukan yang bagus. Tetapi ketika kita pergi, mereka pasti akan menemukan cara untuk menyegel tanah. Kita ingin pergi, aku khawatir itu tidak akan mudah, kata Ruyan. Jangan katakan bahwa menyegel tanah bersama-sama hanya mungkin di laut dalam. Bahkan jika aku adalah penguasa para dewa, aku memiliki keyakinan untuk mengangkat segel itu. Xiao Yu berkata dengan percaya diri. Diangkat. Bagaimana cara mengangkat? Ruyan bahkan lebih bingung. Jika itu dapat diangkat dengan mudah, itu tidak akan begitu pasif di gerbang Shikeng pada awalnya. Kekuatan mereka bergabung dengan segel, tetapi itu sebanding dengan segel kekuatan rendah Tongtian. Aku tahu, apakah kamu ingin mengatakan bahwa segel di bawah Shikengmen adalah contohnya? Xiao Yu tersenyum dan meremas wajah Ruyan. Shikengmen terlihat jelas, dan di rumah bangsawan, itu tidak dapat dilihat oleh orang luar. Petik 2. Untuk mencegah orang luar melihatnya, itu secara alami adalah cara rahasia. Jika cahaya melintas di mata Yan Yan, dia mengerti tujuan Xiao Yu. Jika dia tidak khawatir akan terlihat oleh orang lain, Xiao Yu memang punya cara untuk memecahkan segel. Sebaliknya, dia berharap untuk segera memasuki rumah Mu Shifeng, di mana dia dapat berlatih dengan tenang dan mengambil kesempatan untuk membiarkan tiga kekuatan di ibu kota yang kacau benar-benar bertarung dengan darah. Memikirkan adegan itu, dia sedikit bersemangat dan mengambil risiko untuk memimpin musuh. Efek perang pasti akan sangat bagus. Xiao Yu menyaksikan pertempuran di udara dan berkata, Mu Shifeng dan Candace mirip. Bahkan jika dia lebih baik dari Candace, itu adalah garis depan. Hampir mustahil untuk membunuh Candace. Ruyan akan menunggu. Menantu perempuan tepat waktu, memenggal kepala Candace. Tidak masalah. Ruyan tertawa. Sumber naga sucinya telah mengalami transformasi besar, dan telah diperbaiki melambung. Seberapa kuat sumber serangan naga suci itu, dia tidak dapat menentukannya sendiri, jadi gunakan Candace untuk mencoba kekuatannya. Xiao Yu menoleh untuk melihat tindakan anak buah Mu Shifeng. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa alasan mengapa Mu Shifeng telah membunuh Candace begitu banyak adalah karena dia tidak percaya bahwa Xiao Yu mungkin pergi ke istananya, bahkan jika Xiao Yu adalah Mu Shifeng, dia tidak akan mempercayainya. Artinya, hanya ada satu alasan bagi Mu Shifeng untuk melawan Candace dengan cara apapun, dan itulah tujuan orang-orang ini sekarang. Apa yang akan mereka lakukan? Life Spell Array dalam keadaan penuh operasi, menciptakan pusaran ruang kaku pada ketinggian 1 meter di atas tanah, dan ada daya terus-menerus untuk menembus ke dalam pusaran. Apa misterinya? Xiao Yu penuh dengan minat. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melawan pertempuran antara Tochigi Shifeng dan Candace, memperhatikan orang-orang itu duduk satu persatu dengan mantra kehidupan, dengan kata-kata di mulut mereka, semuanya menjadi pucat dan jelas dikonsumsi. Itu sangat besar, bahkan beberapa tidak tahan, tetapi meskipun demikian, mereka masih bersikeras. Konsumsi yang berlebihan membuat mereka sangat lemah, tetapi peti kehidupan hijau menjulang di dada kiri, yang merupakan jantung kehidupan. Memberi mereka kekuatan yang dapat mereka teruskan, dan itu adalah jantung kehidupan yang kekuatan mantra magis yang mereka dorong sepenuhnya. Jantung kehidupan adalah sesuatu yang hanya dapat disempurnakan oleh pohon-pohon psikis kuno, dan itu sangat menakjubkan. Dengan kemampuan pohon psikis kuno, saya khawatir tidak banyak orang dengan jantung kehidupan di bawah tangannya.
Sekarang dipimpin oleh Mu Shifeng datang, pasti ada tujuan yang luar biasa. Xiao Yu menatap pusaran ruang angkasa, dan hatinya menembus ke dalamnya. Melalui matamu, kamu seharusnya bisa melihat sesuatu di dalamnya. Pikiran dan mata dapat menembus kemana-mana seperti tentakel yang tak terlihat. Setelah menyentuh pusaran ruang angkasa, Xiao Yu jelas dapat merasakan bahwa suatu kekuatan datang untuk menghalangi mata dan matanya agar tidak menembus. Namun, bagaimanapun juga, pikirannya berada pada jarak 50.000 meter. Bahkan jika dia tidak dapat melihat melaluinya, dia dapat menembusnya sedikit. Secara samar-samar, mata Xiao Yu menunjukkan jarak sekitar 100 meter di pusaran ruang angkasa, dan sulit untuk melihat apapun lebih jauh ke depan. Pusaran ruang angkasa seperti ruang hampa yang tak berujung. Anda tidak dapat melihat batasnya sama sekali. Xiao Yu dapat melihat jarak 100 meter, tetapi menemukan bahwa tampaknya ada pusaran yang tak terhitung jumlahnya di tempat yang sangat jauh itu. Cahaya kuning samar terbang keluar dan berkumpul sekitar 6 atau 700 meter keluar dari posisi 100 meter yang dapat diamati Xiao Yu dengan jelas, membentuk benda seperti token kuning samar. Token itu sudah terbentuk dan menyerap semakin sedikit cahaya. Melihat posturnya, tampaknya akan segera berakhir. Panggil. Ketika saya mencoba melihat apa token itu, suara siulan tajam tiba-tiba datang dari sisi saya. Xiao Yu melihat ke belakang dan melihat bahwa berkas cahaya dari sumber naga suci naga itu rusak dan dengan putus asa menghindar. Sayap Candes, Mu Shifeng bergegas maju, memotong pedang ke kepala Candis. Candis yang sekarat meledak menjadi kekuatan yang luar biasa, menjabat tangannya dan melemparkan Excalibur. Akibatnya, Candis terpotong kepalanya dengan Mu Shifeng, dan Mu Shifeng ditembus oleh lubang Excalibur Candis melalui bahu kirinya. Kekuatan yang kuat juga berdampak pada Mu Shifeng dan terbang mundur. Melihat ini, Xiao Yu mengulurkan tangan dan meraih kekosongan. Cincin ruang angkasa Candes bergetar dan secara otomatis jatuh ke tangan Xiao Yu. Dia terus-menerus mendesak bumi ekstrim untuk membombardir lebih dari 30 kali sebelum dia melarang cincin ruang angkasa Candis. Diangkat dan diserahkan kepada Ruyan, sementara dia melihat Mu Shifeng yang terluka parah. Mu Shifeng terluka parah. Jika dia menyerang sekarang, Xiao Yu memiliki tingkat kepastian tertentu untuk membunuh Mu Shifeng. Jika Ruyan ditambahkan, kemungkinannya masih besar. Namun, jika Xiao Yu harus dibunuh, akan lebih berarti bagi Xiao Yu untuk menunggu satu musuh berkurang, tetapi secara keseluruhan, dia tidak akan bisa membunuhnya. Dengan dia akan memasuki penduduk laut dalam, dan akan lebih berarti untuk memicu perang trilateral. Belum lagi siapa yang paling membenci Mu Shifeng dan yang paling ingin Mu Shifeng dibunuh adalah suku malaikat. Dengan mempertahankan Mu Shifeng, klan malaikat akan lebih banyak berkonflik dengan Mu Shifeng dan pertempuran akan meningkat. Tidak peduli dari sudut pandang mana, Mu Shifeng lebih hidup daripada mati. Xiao Yu kemudian menyerah pada godaan untuk membunuh Mu Shifeng. Mu Shifeng, yang bahunya tertusuk oleh lubang Senjian, terbang kembali sejauh 7 atau 800 meter. Dia menatap Xiao Yu dengan muram dan melihat bahwa dia tidak punya niat untuk melakukan apapun. Kemudian dia sedikit rileks, dan mengulurkan tangannya dan menyelipkan pedang di bahunya. Pedang itu ditarik ke bawah, dan kemudian dia melihat lingkaran cahaya hijau menyala di atas jantungnya, dan dia juga memiliki jantung kehidupan. Dalam sekejap mata, luka Mu Shifeng pulih seperti sebelumnya, dan kekuatannya terisi kembali. Untungnya, tidak ada tembakan yang ditembakkan. Orang ini benar-benar menguasai jantung kehidupan. Misteri mendalam yang hanya bisa dikuasai oleh para master di langit, sebanding dengan kemampuan untuk pulih secara instan. Xiao Yu diam-diam untungnya tidak menembak. Sekali tertembak, itu tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menimbulkan kekacauan di ibu kota yang kacau, tetapi saya khawatir itu tidak akan dapat membunuh Mu Shifeng. Mu Shifeng mencuri Excalibur dan terbang mendekat. Candis sudah mati, apakah kamu menepati janjimu? Mu Shifeng berkata dengan suara yang dalam. Apa yang aku katakan, tentu saja, tidak akan ada yang palsu. Aku pasti akan pergi bersamamu untuk tinggal di Manor untuk sementara waktu, tetapi baiklah. Xiao Yu tersenyum sedikit. Pecahan-pecahan monster perang di tanganmu dan benda-benda di dalamnya pasti milikku. Otot-otot wajah Mu Shifeng berkedut beberapa kali. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, pikirannya berkelebat melalui segala macam pikiran, memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat maksimal. Baiklah, aku bisa menjanjikanmu,
tetapi kamu harus berada di tanah milikku sebelum aku bisa memberikannya kepadamu. Xiao Yu tertawa, apakah kamu takut aku akan pergi? Yakinlah, aku bilang aku akan tinggal di tanah milikmu selama 1 bulan, dan aku pasti akan hidup selama 1 bulan. Mu Xifeng menatap Xiao Yu selama setengah menit sebelum berkata, baiklah, masuklah ke Manor, kita akan membuat kesepakatan. Sambil mengangkat bahu, Xiao Yu tidak setuju. Tetapi Ke Xifeng masih sangat gugup melayang di udara. Yang dikhawatirkannya adalah begitu isi pusaran angkasa itu keluar, Xiao Yu mungkin akan merebutnya, lalu melarikan diri melalui tembikar. Maka ia tak dapat menahannya. Xiao Yu menatap matanya dan tersenyum diam-diam. Ia dan Ruyan terbang ke atas, mencapai posisi setinggi sekitar 1000 meter, dan meninggalkan pusaran angkasa itu di kejauhan. Penampilan ini membuat Mu Xifeng menarik napas. Sekalipun Xiao Yu cepat dan jaraknya lebih dekat, tak perlu khawatir Xiao Yu akan merebutnya, tetapi masalahnya muncul lagi. Mengapa Xiao Yu melakukan ini? Mu Xifeng bahkan berpikir lebih mengerti. Melihat mata Mu Xifeng berkedip, Xiao Yu dan Ruyan tersenyum diam-diam, membiarkannya memikirkannya. Sekitar 3 menit kemudian, gelombang energi samar tiba-tiba datang dari pusaran angkasa, lalu token itu terbang keluar. Hati Xiao Yu selalu mengamati. Ia melihat token itu dengan jelas. Itu adalah token berbentuk berlian, berwarna emas muda dengan pola mantra yang rumit, dan lapisan cahaya redup yang berkedip-kedip, yang tampaknya mengandung misteri. Mu Xifeng memegang token di tangannya seperti kilat. Dia gugup dan membuat Xiao Yu tertawa terbahak-bahak. Mu Xifeng, apa yang aku katakan, kamu dapat yakin bahwa kita akan pergi. Terlepas dari tujuan apa yang kamu miliki, selama kamu memasuki tempat tinggalku, beristirahat dan pergi untuk menyelesaikan tugas. Dewa Pohon Dewa pasti akan memberiku kesempatan untuk berlatih di Lautan Shenmu. Secara alami, Mu Xifeng dapat memikirkan kekuatan lain yang dapat menyebabkan Xiao Yu bertarung dengannya. Dia memiliki keyakinan untuk melawan, selama dia menangkap Xiao Yu, yang lain tidak akan menyerah. Tolong, Mu Xifeng memikirkan hadiah dari pohon psikis kuno, dia penuh dengan harapan, tidak peduli apa, bahkan di ibu kota yang kacau, kecuali dia, semua pohon psikis kuno siap sedia untuknya. Dengan hati kehidupan, para master yang dapat dibuang itu segera memulihkan 30 hingga 40% dari kekuatan mereka dan mengikuti di belakang Mu Xifeng, sementara Xiao Yu dan Ruyan terbang berdampingan dengan Mu Xifeng. Segera, mereka tiba di stasiun di Laut Dalam. Daerah Laut Dalam itu sendiri dibagi menjadi 3 pihak, yaitu, Phoenix 9 warna, Tanggutian dan pohon psikis kuno. Masing-masing dari mereka menempati rumah besar. Mereka tampaknya menjadi satu, mereka bersatu, tetapi sebenarnya mereka saling bertentangan. Oleh karena itu, salah satu dari 3 rumah adalah api yang memancarkan api berwarna-warni, yang merupakan kediaman Phoenix, yang lain adalah yang memiliki banyak bunga dan rumput eksotis, memancarkan napas kehidupan yang kuat, yang jelas merupakan kekuatan pohon dewa, sisanya adalah kekuatan Tanggutian. Mereka mendarat langsung di rumah dengan napas kehidupan yang kuat. Berdiri di sini, napasnya segar, kekuatan kehidupan berfluktuasi dengan kuat, dan saya menarik napas dalam-dalam untuk merasakan bahwa saya dapat menumbuhkan kehidupan saya selama beberapa dekade. Di tengah-tengah rumah bangsawan, terdapat pohon yang menjulang tinggi dengan tinggi lebih dari 100 meter. Dedaunannya rimbun dan mahkotanya tampak seperti bunker pada pandangan pertama. Pohon itu dikelilingi oleh bunga dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Bunga dan tanaman itu mengeluarkan aroma samar dan bergoyang tertiup angin. Pada pandangan pertama, pohon itu tampak seperti bunga dan tanaman biasa. Xiao Yu dapat merasakan adanya fluktuasi energi di dalamnya. Bagi Xiao Yu, yang memiliki atribut kayu, ini adalah tanah harta karun untuk ditanami. Tepati janjimu. Xiao Yu tertawa. Mu Xifeng tersenyum acuh tak acuh, mengeluarkan token dan potongan-potongan baju perang iblis, dan melemparkannya ke Xiao Yu. Kalau begitu tolong minta Xiao untuk menyimpannya dengan baik. Setelah menerima 2 barang, Xiao Yu tertawa dan berkata, itu milikku. Tentu saja, kita harus menyimpannya dengan baik. Di bawah bimbingan Mu Xifeng, mereka tiba di halaman yang berbeda. Silakan, kata Mu Xifeng. Xiao Yu dan Ruyan memasukinya. Mereka berdua tidak ingin pergi. Setidaknya dalam waktu sebulan, mereka tidak berencana untuk pergi. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka perlu tinggal di sini, menyebabkan master lain datang untuk mencari masalah.
Itu adalah suasana kayu yang kuat. Xiaoyu tidak ingin melepaskannya dan berlatih di sini kesempatan besar. Menyaksikan dua Xiaoyu masuk, dua musifeng memancarkan cahaya hijau, dan ada sedikit hubungan dengan bunga dan tanaman di halaman lain. Melalui mereka, dapat dilihat dengan jelas bahwa Xiaoyu dan Ruyan tidak melakukan mantra perisai. Pastikan keduanya tidak pergi. Pada saat ini, Musifeng dengan cepat menyanyikan mantranya, dan segera dia menemukan bahwa pohon yang menjulang tinggi lebih dari 100 meter itu memancarkan napas kehidupan yang kuat, diikuti segera oleh puncak mahkota seperti bunker. Cabang dan daun yang rimbun yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dengan gelombang kekuatan hijau yang tipis seperti pegas rambut, dan akhirnya bertemu di akar pohon, menghalangi tanah dengan Xiaoyu dan Ruyan. Setelah penjara tanah selesai, Musifeng menarik napas. Meskipun kurungan ini bukan tidak mungkin untuk dipecahkan, jika Anda ingin memecahkannya, itu akan terasa oleh pohon yang menjulang tinggi untuk pertama kalinya, sehingga akan diperhatikan oleh Musifeng. Anda dapat segera datang sebelum Xiaoyu dan Ruyan menghancurkan larangan itu. Tangkap mereka, memblokir tanah dan memutuskan seni tanah Xiaoyu. Musifeng memanggil 10 master teratas untuk menjaga tempat itu siang dan malam. Di antara mereka, ada 2 elit tingkat atas di alam Changsheng, dan 8 master di alam Changsheng yang merupakan jiwa putih. Musifeng tidak mengecewakan, dia membaca mantra, dan bentuk bunga besar muncul di udara halaman lainnya. Setelah cahaya hijau memercik di jantung hidupnya, pola bunga itu tersembunyi di langit. Panggil, pada titik ini, Musifeng merasa lega. Melihat Xiaoyu dan Ruyan tertawa terbahak-bahak di rumah sakit lain, sudut mata Musifeng membangkitkan senyum. Xiaoyu, apapun idemu, kamu juga tidak ingin melarikan diri dariku. Segala sesuatu di luar secara alami sulit disembunyikan dari mata Xiaoyu. Dia melihat Musifeng menggunakan kekuatan pohon, menggunakan mantra, dan mengatur 10 master untuk memantau dirinya sendiri, tetapi dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Siapa yang mengira bahwa dia memiliki guntur setengah dewa? Belum lagi bahwa penjara bawah tanah ini hanyalah kekuatan mantra yang dilemparkan Musifeng. Bahkan jika itu di gerbang barat, itu seharusnya adalah penjara bawah tanah yang dilemparkan oleh semua Master Godforge. Jika bukan karena takut ditemukan oleh setengah guntur, maka dia dan Lei Tianze adalah orang yang sama. Mudah untuk menghancurkan penjara bawah tanah. Saat ini, bahkan jika seseorang memantau, bersembunyi di dalam ruangan, dan melemparkan guntur setengah dewa, tidak ada yang tahu bahwa itu dapat menghancurkan penjara di tanah dengan satu klik. Jadi Xiaoyu tidak khawatir tentang bahaya. Sebaliknya, dia agak enggan untuk pergi dari sini. Atribut kayu neraka di sini terlalu kuat. Dia dan Ruyan sama-sama memiliki atribut kayu. Kultivasi di sini benar-benar surga. Kecepatan kultivasinya jelas tidak jauh lebih lambat daripada di Istana Bupati. Tambahkan 2, untuk pertarungan terbaik, kecepatan latihannya akan lebih cepat. Kita tidak bisa tinggal lama di sini, kata Ruyan. Xiaoyu tertawa, saya mengerti bahwa karena Musifeng berani membawa kita secara terbuka, dia pasti berpikir bahwa pihak lain harus datang, dia pasti punya cara untuk menghadapinya, itu jelas tidak mungkin, dan dia tidak mungkin menyerahkan bulan saya. Satu-satunya cara yang layak bagi pedang meteor adalah menghubungi pohon psikis kuno dan memindahkan kita langsung dari sini melalui mantra khusus dan metode misteri. Namun, ada batasan yang ditinggalkan oleh iblis di sini. Dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk mengatur kekuatan mantra seperti itu. Jadi kita bisa tinggal di sini selama sebulan. Terlalu lama, tetapi itu akan berbahaya. Dia melepaskan tubuh dan pikirannya, dan merasakan sihir dewa kayu yang kuat di luar. 1 bulan, saya berjuang untuk memasuki keadaan umur panjang rata-rata dalam waktu sebulan.